mikir nih Cang. Mereka turun aksi, mereka turun edukasi, mereka sosialisasi. Nah gue ngambil peran apa nih gitu kan. Akhirnya kita punya kesimpulan ya udah ternyata gue bikin bantunya itu lewat karya aja deh gitu kan. Soalnya di medsos sekarang gampang nih Cang ya. Kalau gue digelarin dari goler aja gitu. Dari rumah kita bawa. Bapak jorok ngomongnya Pak. Goler Lagi serius Pak. Bukan gitu dong. Enggak, tapi ujungnya sama sih ujungnya. Iya. Pas gue tanya gitu, Tong mau sekolah? Ya, Antong mau sekolah. Oke, sekolah biar apa? Kata gue gitu kan. Biar kalau ulang tahun ngundang temen banyak. Iya juga sih. Ya udah gitu. Tapi bener Cang, gue orang Betawi tuh nggak suka baca zaman dulu, zaman gue sekolah. Serius. Dan itu juga yang kemarin juga kita sempat bahas bertiga gitu. Dia bahkan sempat bilang, udahlah lu nggak usah sekolah, ngapain nggak usah kuliah, bla bla. Karena itu cuma masalah ego. Sebenarnya banyak yang ingin mengenalkan Betawi tapi dengan caranya mereka masing-masing. Caranya mereka masing-masing. Maksudnya bisa ngambil perannya gitu. Perannya. Oh, waktu itu makanya bilang mengkongkong gue gitu. Maksudnya saya bisanya begini Kong, jaga Betawinya. Hanya ingatan yang ada di kepala. Wah, tinggi nih Nyat lu. Oke. Apa? Tinggi Cang, coba naik ke atas. Enggak gitu, enggak harus ke situ. Tinggi. Nah nih ngomong-ngomong di hari ini, Cang, di podcast ini nggak ada aturan, ngomong sebebas-bebasnya. Lu mau kencing aja dulu. Kencing tiba-tiba lagi ngobrol gitu, Cang, bentar ya gue mau kencing nggak apa-apa. Jadi nggak perlu ada nggak usah kencing aja, gue pamit. Bebas pokoknya, bebas nggak ada aturan. Sama apa? Ada pantangan nggak yang nggak perlu Nggak boleh nggak boleh diobrolin. diobrolin? Iya yang bisa gue jawab, yang kagak ya paling kagak. Enggak, gitu. kayak misalnya ada hal-hal sensitif kayak Nih, gue apa raja singa gue belum sembuh kayak gitu. Serpet becang. Kencing gue benana nggak boleh dibahas. Iya jangan kayak gitu misalnya Cang. Bapak udah pernah dengar berita belum Pak? Apa itu? Di beberapa podcast sebelumnya setelah melakukan wawancara interview secara tidak terduga, seorang host mati tertiban karena telah melakukan hal yang tidak senonoh terhadap Ipang Hore-Hore. Jadi kita tinggal tunggu di lampu merah Iya. Di koran lampu merah ya. Iya. Atau pos kota, koran pos kota. Di pos kota. Jangan lu kan yang nanya tadi. Gue mah kagak nanya, lu yang nanya. Kagak ada batasan, berarti kagak ada batasan. Apaan aja boleh ditanya. Kalau emang sekiranya ditanya jawab, kalau nggak bisa dijawab diam. Gitu Bisa aja. buat PR kayak PR, bawa pulang. Pokoknya kelar nggak kelar dikumpulin. Gitu aja. Nah nanti yang lu nggak boleh tanya gue tahu. Bapak itu bantalnya kembang-kembang jangan taruh situ. Ntar diantuk tawon. Ya. Banyak laler ntar. Oke nih ya. Udah siap? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi di BTW di Hot yang emang di mana sekarang gue udah kedatangan orang-orang bala 3 ini ya. Yes. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah Baik. Sehat. Aduh, kita biasanya mulai sore nih, cuman karena lu pada telat, akhirnya kan kita baru Iya. Nggak apa-apa. Ini salah satu. Tadi soalnya kan telatnya sholat maghrib dulu, Cang. Oh iya harus Cang. Karena mohon maaf nih, mungkin lu yang baru pada nungguin kemarin ngeliat yang on time, sekarang ketemu sama narasumber gue rada-rada telat, maafin aja ya. Karena emang nggak apa-apa, kita penting udah kedatangan dia pada. Dan kita bakal tanya-tanya banyak nih sama dia orang nih. Iya, betul. Iya. Bapak temennya Doraemon. Emang kenapa bisa Doraemon? Mukanya kayak siapa? Nobita dia. Oh, Nobita. Sunio di sini. Suneo enggak, ada yang lebih monyong dari Suneo. Oh iya, ada. Iya, ada. Oknumnya nggak datang hari ini. datang. Cang, nih ngomong-ngomong, Cang ini kameranya yang mana? Oh, nih kamera yang ini. itu, iya. Yang itu Kamera banyak banget. Kameranya banyak biasa. Ini di belakang asal lu tahu nih ya, ini di belakang nih banyak orang-orang pada nonton nih, penonton bayaran. Tawa nih. Lah, kan doi tuan rumahnya tahu kamera di mana ya? Iya. Kita dikenalin nih. Tapi hostnya belum kenalan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipang Hore-Hore yang lagi ngebajak BTW in the sky. The sky In the hot. Yang di mana ini bakalan gue kenalin semuanya. Kalau belum pernah kenal gue Ipang Hore-Hore. Habis kalau Ipang sedih-sedih enggak pantas. Jangan, ya. Kita ada kedatangan cang-cang kita sebelah sini dari Eminem. Iya. WhatsApp bro. WhatsApp mame. WhatsApp-nya balas bro.
Padahal udah contreng 2 ya. Checklist Udah bro. checklist 2 warna hijau lagi. Oke. Bersama dengan Cang kita sebelah kanan ini Ada salah siapa satu Salah satu bandar material. bandar material. Cindo. Dan belah Namanya sana- Koh Batako. Oh iya benar. Koh Batako yang kalau hujan namanya licin. Dapat aja. Iya, dapat. Banyak Cakep, bahan. Di sebelah kanan kita mungkin lu pernah ngeliat konten-konten yang selalu membahas tentang kopi. Yes, Iya kan? benar, ya. Yang selalu menggerus-gerus kopi dari Robusta Nah, sampai Spasta yang engagement and supply and coffee and beer. Ini Cang gitu yang rambutnya klinis banget sampai jidat-jidat. ya Allah, dibacain di jidat gue. Terang bener ini. Assalamualaikum, Cang. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Sehat Cang, karena modalnya sehat doang. Iya, modelnya sehat dulu, Yang. Soalnya kalau Boleh nggak sehat. ngerokok ya? Boleh. Boleh Cang, Boleh, boleh. Silakan Cang, silakan. Silakan aja. Besok cari studio yang bisa ngerokok lah. Ini udah 3 kali nih. Udah ada 3 kali hostnya yang komplain katanya bisa ngerokok lah gitu, ngobrol kayak Sebenarnya kita studio di Bintaro, Cang. Di sektor 9 tapi blok L. Nah, itu bisa ngerokok, bisa jungkir balik, Nah, bisa bakar-bakar di sana pokoknya. Oke. asal jangan bakar rumah orang aja. Iya. KPR Bisa. belum lunas. Bisa. Ini udah dingin nih. Dingin. Kan kira-kira dinginan di sini dinginan mana Cang ngambil ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ya. Masih anget-angetnya lagi. Masih anget. Cang, apa kabar, Cang? Sehat harus. Sehat harus ya. Ada dong. Gimana nih setelah perjalanan panjang akhirnya menuju ke BTW in the hood in the sky in the Yes, sky, bener, Cang. ya kan? Dari Depok City. Membawa sejuta cerita. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol kan tuh Kantu di depan ya kan, Iya. membawa bertanya-tanya sebenarnya Ipang Hore-Hore itu sokap, Iya. ya kan? Tapi tadi ada cerita menarik sebenarnya. Yes. Emang Sebelum siapa yang kita- lagi main tarik tambang? Hah? Siapa yang lagi main tarik tambang? Ini dia, lihat aja tuh pakai Itu kupingnya sih pada kalau ada bolong cerita menarik. tarik-tarikin. Oh, Kan iya kita tentu mau ngobrol tuh. bukan lagi mau main tarik tambang. Iya. Ini kita berantem nih ujungnya. Iya. Gue yang berantem nih akhirnya. Cang, ini kan Mentang-mentang rambutnya gondrong sama nih ah. enggak panjangan dia. Gondrong. Bapak botak ya Pak? Yoi. Nih gue kasih tahu sama lo semua ya. Semua orang pernah muda, semua ayah pernah muda, tapi nggak semuanya pernah gondrong. Dia kayaknya udah pernah gondrong, lo pernah gondrong? Pernah. Iya. Adik. Kalau biasanya kita gondrong sepantat, dia pantatnya serambut. Naik. Cang, Yeah. Cang Ipang Hore-Hore. Ini mungkin sebelum kita ngebahas Ipang Hore-Hore ini kayak tadi kita ngobrol ceritanya lumayan agak panjang sebenarnya. Tapi sebelum terkenal dengan Ipang Hore-Hore sebenarnya ada sebuah project yang sebenarnya dijalani namanya adalah Pustaka Pustaka Entong. Entong. Sama satu lagi tuh apa, Cang? Ada 2 tuh. Yang merchantnya Oh itu warung rongseng. Warung Rongseng. Tapi gue boleh nanya gak nih? Kenapa nama lo Ipang Hore-Hore? Iya tadinya karena emang biar begitu Cang, musik kita kan kita bikin lagu sendiri ya Cang. Kita bilang tadi maksudnya kita sebenarnya bukan pengen jadi musisi. Tadinya pengen jadi Pengen jadi orang baik yang rada mendingan gitu kan. jadi orang baik yang agak mendingan abis makan paramek apa gimana nih? Mendingan Cang, karena kalau mendingin menggigil. Iya juga sih. Kalau mendingin menggigil. Iya. Gitu. Jadi emang tadi kita mikirnya waktu itu kenapa Aaron nerusin project Ipang Hore-Hore Cang. Dengan format yang emang mungkin orang kaget gitu ya. Kita versinya gitaran akustik. Kalau sekiranya yang biarin aja jangan di gitu kan. Terus kita harmonikaan, pokoknya versinya akustikan gitu kan. Mungkin orang bingung tadinya kenapa lu nggak bilang begitu Pang gitu. Karena tadinya kita bilang kita bukan pengen jadi musisi. Cuman gue pengen tetap bersuara lewat apa yang gue bisa gitu Cang. Jadi kalau misalkan kita kan senang bergerak ya, ikut pergerakan kawan-kawan yang emang berdampak buat orang banyak gitu Cang. Oke, Nah, bermanfaat nih ya buat orang banyak. kita mikir nih Cang, mereka turun aksi, mereka turun edukasi, mereka sosialisasi. Nah gue ngambil peran apa nih gitu kan. Akhirnya kita punya kesimpulan ya udah ternyata gue bikin bantunya itu lewat karya aja deh gitu kan. Soalnya di medsos sekarang gampang nih Cang ya. Iya. Buat publikasi ini gitu. Jadi kayak misalkan tentang kalau Cang mungkin nyimak di karya-karya saya kan ada yang emang temanya itu tentang lingkungan, Iya. tentang kehidupan sehari-hari, Aha. tentang bagaimana cara kita ngejaga sampah, jaga alam gitu kan. Asal jangan jagain bini orang. Ya. Repot gitu kan. Terus bagaimana caranya kita bisa berdampak buat orang banyak begitu Cang. Sedangkan kalau saya bawa lagu orang kasihan Cang, nanti lagu orang jadi cemprang karena suara kita begini Cang.
Makanya akhirnya gimana ya? Udah lah gue bikin aja gitu, Cang. Karena kita mikirnya seingat kita semenjak almarhum legend Al-Fatihah buat beliau ya, Benyamin Sueb nih yang maksudnya semenjak itu kan gue ngerasain apa namanya belum ada lagi nih Cang sosok-sosok yang emang Seniman lahir Betawi, sebagai seniman Betawi gitu kan. Iya. Nah gue mikir ya namanya seniman kan harus berkarya gitu. Betul. Kan gitu, makanya ya udah gue nyobain, udah gue bikin lagu aja tentang apapun tapi dialeknya tetap Betawi. Gitu Cang. Gitu. Jadi pengen bikin lagu pakai bahasa barat, cuman gue takut undang-undang di luar. Naik pesawatnya ngeri. Jakarta Barat, Cengkareng. Iya. Kena nih, boleh nih. Iya. Ini jarang-jarang nih Cang begini nih. Jarang dimasuk. Jangan nyalot itu, Cang. Mulai nih. Iya, udah mulai. Bisa. Saran aja sih. Saran. Iya. Macet itu Cang. Macet. Banjir. Banjir begini kan. Banjir. Repot. Ini kita lagi ngomongin lagu orang macet. Nah, Ipang Hore-Hore tadi kan dibilang katanya nerusin Ipang Hore-Hore. Emang sebelumnya ada band dulu atau Enggak, ada sebelumnya kita pernah ngeband, terus pernah ngeband kan. Ngepang tuh, Cang. Ngepang dulu juga kita yang ngepang, ngeband. Tapi rambutnya ngepang nggak, Cang? Dulu kita mohak Cang. Mohak ya? Mohak. Kalau Mohaknya bopak ke kan dulu samping. gitu bopak. Itu bopak dong. Bopak. Ya. Tapi jangan mohak aja, kewajiban juga mau. Oh iya, Cang Gimana bener. nih? Mau oke masuk lagi aja. Iya. Jangan mohak ya, Jangan mohak aja. Jadi ada hak, ada kewajiban. Iya, bener, Tinggal Cang. bagaimana Cang sebagaimana mestinya nih Cang. Bener nih lempengannya nih biarin. Balik lagi Ipang Hore-Hore. Boleh silakan. Boleh. Ini kebenaran kopi yang tadi gue bikin itu Arabica Robusta ya kan. Ini spesial. Tadi gue bikinin emang double shot espresso. Wah, kencang nih kayaknya nih ya, Cang ya. Cuma emang rada udah digerusin Perpaduan asbes. antara kopi dan dingin-dinginnya itu hampir menyerupai sesuatu yang akhirnya kita bisa menikmati segala bentuk keindahan nih Cang. Iya, panorama ya. Panorama ini. Panorama, jadi kopi panorama. Iya, biasanya kalau panorama ada tuh kan kopi panorama? Belum. Udah ada. Belum. Lalu kan sering review itu biasanya ada Robusta yang Ada Arabica. Panorama belum ada. Tapi lu nge-review kopi belum pernah gue lihat konten lu nge-review kopi pangku. Kopi pangku. Gua sih bisa aja nge-review kopi pangku, pulangnya aja nggak bisa ke rumah. Bapak sering ke kopi pangku ya? Enggak. Gua kayak jet lag nih, apa itu kopi pangku? Bukan gitu, Cang. Nih gue tadinya juga nggak nyimak nih yang dimaksud dengan kopi pangku itu kopi apa? Apa nah kita Tapi juga. gue langsung tes. Wah, gitu tuh. Apa itu? Cang? Coba, tesnya tuh apa itu coba? Tes nih kita. Mohon maaf ya. Mati dah gue nih. Nah. Lu juga yang tahu nih yang pernah ngerasain kopi pangku jangan lupa ntar di komen ya. Iya. Gue mau tahu dia mengate apa. Soalnya nih. si Mac gak paham kopi pangku. Si dia nggak paham. Kalau paham repeat order dia. Kagak Cang, enggak. Gua begini nih maksudnya nih. Gua dari 2 tahunan terakhir gua selalu menolak halus segala bentuk podcast. Oke. Karena gua ngerasa kayaknya nggak ada yang menarik dari gue nih. Iya. Dan gua nggak mau salah ucap atau gimana, gua mau fokus di karyanya aja. Iya. Ini kalau misalkan gue boleh jujur, ngerespon karena lu orang abang-abangan gue di Betawi. Abang-abangan. Agak Iya. Masih muda. Abang-abangan di Muda, Betawi dan akhirnya bikin podcast. Makanya gue yakin nih dari sekian tahun gue diajak buat komunikasi. Berarti ini pertama kali nih. Pertama kalinya lagi nih Cang, gue yakin ya. Oke. Demi Allah gue pertanyaan. Maksud gue jangan segala kopi pangku lu bawa-bawa. Jadi jangan sekalinya gue nongol. Jangan sekalinya gue nongol. Yang keinget kopi pangku. Iya, jangan. Gak boleh gitu, Cang. Jangan Lu. Kopi pangku. Ya itu jarum coklat. Cang, udah kita serius. Ini kan masalahnya ini kan apa namanya momennya momen langka nih. momen langka. Maksud gue jangan ke arah mesum mulu lu pada. Dia, jangan kita dia. Iya. Dia. Ini si Cin 21 ini. Waduh Cang Ipang sekalinya podcast rusak. Cang, ini kalau kita ngomongin, kalau boleh tahu nih perjalanan Ipang Hore-Hore. Ipang Hore-Hore itu sebenarnya berasal mula tuh sebenarnya dari mana? Karena gini, di BTW in the Hood sebenarnya kita bukan cuma pengen ngomongin masalah Betawinya doang. Kita tuh bertanya mengenai siapa sih orang Betawi, dan kedua sebenarnya kita pengen ngangkat orang-orang yang berprestasi, punya karya seni punya prestasi apa segala macem. Nah kebenaran kan Cang waktu itu sempat komen, terus kita sempat baca, wah gile juga nih, boleh nih kita ajakin ngobrol. Nah makanya kita pengen nanya nih sebenarnya
awal mulanya Ipang Hore-Hore tuh kalau tadi kan cerita tuh dari mana sih sebenarnya gitu? Dari mana tuh akhirnya kita ada Ipang tanya Hore-Hore? dari mana, dari tadi bro jangan dari Depok kemari kan. Subhanallah, nyampe dah nih kita gitu ya. Jadi kalau ditanya dari mananya nih. Yeah. Nah, terus kalau misalkan ditanya proyek Ipang Hore-Horenya bermulai ketika waktu itu zaman Covid Covid justru. Zaman Covid gitu kan. Kalau korengan kan nggak mungkin kita regis kita kudisan korengan. Iya, bener. Waktu zaman Covid nih waktu itu. Iya. Nah, sebelum ada proyek Ipang Hore-Hore kita lebih dulu ada namanya kita jadi pustakawan dulu Ancang. Jadi pustakawan. Pustakawan. Kita orang Betawi nih. Orang Betawi suka baca. Iya. Itu jarang tuh. Jarang tuh. Bacaannya apaan, Cang? Bacaannya? Yang jelas-jelas kita baca. Pokoknya buku banyak di rumah Cang. Buku nikah doang Cang nyari nggak ada, jangan. Oh, belum berarti ya. Banyak udah lembangan ini mah. Lemes banget dia. Ngomongkan kawin kalau ngomong cepet banget. Lah kan dia kan memang Kan mancing tadi kan buku nikah belum ada. Oh iya benar. Kalau paling banyak buku nota no. Jadi kita emang lebih dulu main di buku Cang. Oke. Karena kita punya keresahan sebagai anak kampung waktu itu ya. Kita nggak punya tempat bermain yang emang ada air Petra waktu itu. Maksudnya di tempat gue itu emang nggak ada lahan buat itu. Ada akhirnya ada tanah kosong yang dikelola sama warga nih. Buat dijadiin tempat aktivitas olahraga apa segala macem. Cuman ayunannya udah pada merosot Cang. Ini kalau kita main ayunan purang-purang anak-anak bocah palanya pada sempal kontak besi iya kan merosot pada kejedak gitu kan. Iya. Terus ada lagi ayunan segala macem. Nah gue sebagai anak kampung waktu itu sekarang juga masih anak kampung sih maksudnya. Walaupun sekarang buka TV udah pakai remote. Waktu gue punya keresahan ketika anak-anak itu bermain cuma sekedar bermain Cang. Mereka main cuma sekedar bermain tapi nggak ada aktivitas yang gitu emang akhirnya bisa dibawa pulang gitu Cang. Nah gue sebelum ada proyek Ipang Hore-Hore udah bikin lebih dulu itu tuh. Jadi kan dulu karena gue punya mimpi gue pengen bismillah belajar berdampak buat orang lain gitu kan. Belajar bermanfaat gitu. Makanya gue bilang diskusi sama bini gue, apa yang kita bisa lakuin buat orang lain dah gitu maksud pelan-pelan belajar. Akhirnya gue mentok di buku Cang karena waktu itu anak gue nih pernah nanya ngeliat buku geletak gitu kan. Ya itu apaan namanya? Yang mana? Itu buku maksudnya gambarnya apaan gitu kan. Oh itu waktu itu kerang Kak. Itu jadi ceritanya kerang menjepit odol kita kata begitu tuh. Kerang menjepit odol. Kerang ceritanya waktu itu gue lupa bukunya apa. Cuman gue ngambil kesimpulan ternyata anak kecil itu kalau dia melihat cover Cang, kalau dia ngeliat cover geletak begitu mereka penasaran. Mau nggak mau jadi gue bukain tuh waktu itu tuh. Gue bukain akhirnya mereka jadi tertarik buat baca. Nah akhirnya gue kesimpulan gue bikin begituan aja nih ya gitu. Makanya sampai sekarang setiap gue buka perpustakaan itu gue nggak pernah rapin di buku model begini Cang. Makai rak rapi kan ya. Kalau gue digelarin dari Goler aja gitu. Dari rumah kita bawa. Bapak jorok ngomongnya Pak. Bukan baca. Goler Lagi serius Pak. Bukan gitu dong. Enggak tapi Saya lagi ujungnya serius, sama Tumben. sih ujungnya. Iya. Ya maaf. Jadi Cang, dari Cang. rumah bukunya saya gotong-gotong nih pakai troli kan. Pakai troli, kalau tropi itu penghargaan. Kita pakai troli gitu kita dorong-dorong sampai taman waktu itu kita gelar terpal. Jadi bukunya kita geletakin tuh Cang. Di situ anak-anak baca, maknya nyuapin, anak-anak baca kita ngelongokin maknya. Apa yang dilongok nih? Iya maksudnya ngelihat dia pada ngajak main anaknya. Akhirnya gua seneng tuh Cang, maksudnya ngelihat tempat yang tadinya rame kan. Sepi jadi rame gitu. Teman-teman tukang-tukang pedagang juga. Bang kita perlu dagang kemarin Bang. Boleh Bang dagang silakan gitu ya. Ini tempat apa? Ini tempat taman baca. Kalau sore kita buka setiap hari. Waktu itu Selasa, Kamis, Sabtu tuh baca. Nah abang kalau mau dagang apa Bang? Biar abang mudah-mudahan dapat rezekinya juga. Cuman saya mesennya kalau abang dagang di mari, abang perhatiin kebersihannya ya Bang. Gitu. Oh bayar ini di lapangan apa? Di lapangan Cang. Lapangan. Oh bayar kebersihan Bang, kagak bayar. Jadi abang sampahnya apa nih? Abang tukang cilor. Tukang cilor kan ada tusukan itu ya. Iya. Selesai dagang, abang keliling. Namanya bocah kecil kan Cang, kita edukasi. Mang, sana tempat sampah ya. Ntar lu masukin di sono. Masih ada yang kelewat Cang. Masih ada yang kelewat. Kadang-kadang dia buka, dibuang barangan gitu kan ya. Yang udah tua aja masih gitu ya. Makanya dia buang sembarangan. Kadang-kadang buang di luar. Makanya 8 galaknya. Jarang dibuang. Katanya nggak mau ngejur ke situ. Makanya belajar dari hal kecil dulu ya, Cang. Dari hal kecil. Nah mereka itu kadang-kadang gitu Cang. Jadi
gue saling edukasinya secara perlahan gitu ya teman-teman pedagang itu, bang kita di sini nggak bayar ya, cuman abang setelah habis abang dagang apaan terus cilor, terus selesai abang mapping nih, maksudnya nih, wah ini sampah, udah kalau abang ogah mengutin sampah yang lain nggak apa-apa, sampahnya abang aja pungutin, ntar abang bawa pulang atau ketemu tempat sampah yang emang itu khusus buat buang begitu abang buang, semuanya kita edukasi gitu Cang. Iya. Jadinya mereka punya tanggung jawab sendiri buat peduli sama lingkungannya gitu Cang. Ada yang bang gue bungkusannya koran, pokoknya besok lu gue lihat pas gue buka kaci gue nyapuh lagi nih, gue lihat ada bungkusan koran, lihat kata gue gitu ya. Akhirnya mereka punya kesadaran sendiri setelah mereka kelar dagang, yaudah tuh mereka angkatin sampah-sampahnya masing-masing. Jadi pedagang juga bagian rezekinya Cang. Mereka bisa ada rezeki dari orang-orang datang akhirnya jajan karena taman jadi rame kan. Terus anak-anak yang datang juga mereka bisa bawa, gue sih amin-aminnya mereka tetap bawa segala yang bermanfaat dari mereka baca ya Cang. Karena kalau kita ini disuruh baca, jangan kata anak kecil, kita aja suruh baca yang kadang pendek aja kadang segencang. Padahal kita tahu di medsos itu hoak. Akhirnya kita komen yang kagak-kagak. Anak kita bacanya kagak sampai lancar. Bener. Bacanya nggak sampai habis. Kalinya bacanya sampai habis, kita nggak bisa ngeriset datanya nih. Maksudnya gue baca udah sampai habis nih, cuman nggak tahu nih dia bener apa kagak nih. Iya, gitu kan. sumbernya bener nggak? Sumbernya bener apa enggak? Kalau kau samber kan geledek ya. Iya benar. Bahasa lagi serius Pak. Iya, silakan Pak. Mari. Kenapa yang gua penasaran, yang gua sinipsirin itu kan sebenarnya kenapa lu tiba-tiba bisa pengen membawa kultur membaca, padahal Indonesia itu sebenarnya darurat membaca loh. Gimana cara akhirnya bisa membiarkan membawa kultur ke anak-anak bocah ini untuk membaca gitu? Ya biar mulai dari kecil Cang. Maksudnya itu anak-anak yang baca umuran berapa tuh Cang? Kecil kalau gue targetnya anak-anak Cang. Anak-anak 8 bulan ya? Enggak, bawahan lagi. Yang kira-kira baru pregnan ketiga gitu. Masih merah. Masih merah ya. Iya, kadang-kadang yang masih baru ketahuan aja nih, gua hamil nih, udah ikut boleh. Boleh, yang penting pokoknya masih anak-anak. Makanya gue buku-buku yang emang kita kasih nih Cang. Bukunya itu emang gue spesifikasinya ke buku anak-anak. Makanya kalau gue perform, readers gue pasti salah satunya buku Cang. Minta buku gue. Kalau yang lain boleh ke skip dah. Maksudnya readers yang lain tuh apapun boleh ke skip. Tapi kalau buku harus wajib tuh ya. Wajib Cang. Dan itu masih sampai sekarang pustaka itu masih jalan. Masih ada Cang. Masih ada. Cuman kemarin tanahnya namanya tanah orang kan. Tanahnya tanah orang, akhirnya digusur, terus dibikin perumahan. Makanya gue lagi bismillahin, ntar gue bayarin lagi rumahnya, gue bongkar lagi buat bikin taman bermain lagi Cang. Kalau boleh tahu Cang, apa namanya? Itu buku-bukunya dari mana ya Cang? Dulu ceritanya kan gue pikir udah kita beli baik nih, gue datang nih ke toko-toko buku, ada yang gocengan apa segala macem, tangan lu banyak kan komik Cang. Karena gue iseng gambar Cang. Gambar waktu itu pernah posting tuh waktu zaman Facebook. Gue boleh punya karya gue dengan tukar buku minimal 50 piece atau 30 piece. Kalau 30 piece dapat yang ukuran A4 gitu kan. Kalau jadi lu bayarannya pakai buku ya? Buku bekas yang waktu itu enggak. Pokoknya buku karena kan ngumpulin bukunya dulu susah Cang. Maksudnya gue belum ngeh buat seneng baca gitu ya. Gimana? Wah dulu mah Cang kalau buku apaan beda kumpulin segala terubus. Binatang dong. Dan nanam nangka dong habis itu. Segala terubus lah, buku Hidayah yang gambarnya serem-serem kan. Iya benar. Yang ada mayat gor belatu. Hidayah. Sulit dikuburin kan. Ya kata gua nih ya, maksud gua nih yang penting sekolah buku LKS sekolahan. Ada LKS tuh. Ada Cang. Dulu mah gimana caranya biar kelihatan buku banyak. Buku raport ada di situ. Enggak. Ada buku ijazah yang manting buat bungkusin bawang. Fotokopian tuh banyak tuh begitu tuh. Cuman kalau ada BPKB boleh deh. Satu. Kalau nemu BPKB, buku BPKB nemu. Oh bisa deh. Bisa ya? Bisa. Motor-motor rangkanya habis Bapak bisa nomor. Lanjut Cang. Kagak gue khawatir dia jarang ngomong Cang, salahnya ngomong. Ujung-ujungnya pasti ke situ. Iya, benar. Ada aja yang pengen dilipet. Ada aja yang pengen lipet. Nah, ini apa namanya? Kenapa akhirnya gini? Kenapa membaca? Kenapa harus baca? Ada apa keresahan apa akhirnya membuat ya selain ya anak-anak ngelihat buku terus akhirnya suka baca gitu kan? Iya, karena kita tahu Cang, maksudnya kita krisis itu Cang. Krisis membaca.
gitu. Apa dari pengalaman pribadi lu juga, Cang? Bisa Cang, maksudnya tapi ya gue kan punya anak cucu ya Cang. Belum si cucu mah, maksudnya gue punya anak nih. Maksud gue pengen tetap ngajarin dari sekarang biar jangan sampai ntar anak gue, khususnya anak-anak gue tuh jadi nggak tahu apa-apa gitu Cang, karena dia malas baca. Malah kan kita kan anak Betawi nih ya. Entong kan anak laki-laki ya. Iya. Pustaka itu gue namain pustaka Entong. Ada lahir anak gue nomor 2 itu sampai sekarang dipanggilnya Entong Cang. Gue tanya waktu itu, Entong mau sekolah apa enggak? Gue sih ngebebasin ya. Kalau dia nggak mau sekolah nggak apa-apa gitu kan, maksud gue tinggal nungguin dia nih. Ya Entong maunya jadi koki misalkan, udah gue sekolahin kecil dari koki. Entong maunya khusus nari atau kursus musik. Dari kecil aja gue jadi biar dia gede jadi spesialis gitu kan. Gue kasih kebebasan gitu Cang. Waktu itu dia nanya, pas gue tanya gitu, Entong mau sekolah? Ya Entong mau sekolah. Oke, sekolah biar apa? Kata gue gitu kan. Biar kalau ulang tahun ngundang temen banyak. Iya juga sih. Ya udah gitu. Terus emang kenapa baru bilang sekarang, kemarin kenapa kagak? Kan dia telat sekolahnya. Habis Entong bingung, ngapain Entong belajar, kan buku Entong udah banyak katanya gitu. Iya, ada benernya sih. Pustaka Entong, dia pikir Entong itu nama dia kan gitu. Jadi dia bilang kalau ngapain gue kolak lagi, buku gue udah banyak gitu. Kagak begitu. Itu dinamain doang. Kalau perkara baca mah siapa boleh baca gitu. Nah Entong baca tuh yang banyak, kata-kata kayak gitu Cang. Udah tuh mulai dari situ kita bikin pustaka Entong, akhirnya buku berdatangan Cang. Karena emang udah keburu viral di medsos waktu itu. Akhirnya teman-teman itu, bang, gue nggak usah dibikinin hadiah deh, nggak usah dibikinin gambar lukisan atau apa karyanya, nggak usah. Gue ada 3 buku, ngetok-ngetok pintu Cang malam-malam. Dia gue kasih aja Jam Cang. berapa? Jam 1 malam ngetok? Ada jam 1 malam pernah Cang. Itu ngetok bawa buku BPKB juga? Enggak Cang, nggak bawa buku, dia bawa bukunya waktu itu buku segala buku apaan baik. Iya. Kita mayan. Cuman kalau sekarang kita udah mulai paham nih karena kita berjaring dengan FTBM, Forum Taman Baca Masyarakat tuh Cang. Ya dengan versi gue yang begini ya. Kita datang ke sono, akhirnya ya udah tuh. Jadi kalau sekarang ada yang ijab kabul nih, Bang, kita ada buku nih 2 dus. Oke Bu, saya lihat dulu ya. Ini maksudnya ijab kabul apa ini? Ijab kabul Cang maksudnya. Serah terima. Oh, gue Serah pikir ijab terima. Lu kabul. jangan lu Bapak bawa jangan urusan kawin kawin lu. Lu jangan bawa urusan kawin lu. Gue kaget juga ijab kabul. Oh iya. Boleh diikat dulu nggak? Boleh. Yang ini ngomongin kawin. Akad iya. Ya begitu emang dua-duaan. Yang atu nggak bisa jauh-jauh dari kawin emang. Jadi apa namanya? Sampai mana tuh tadi gue? Ijab kabul. Ijab kabul. Cang ngasih gue buku nih 2 dus. Gue ijab kabul. Cang, saya lebih prioritas buku yang anak-anak. Kalau misalkan ada buku-buku yang emang sekiranya udah nggak perlu dibaca sama orang, boleh nggak saya jual? Loh kok dijual Bang? Gitu kan. Karena kadang-kadang mungkin karena orang nak taunya kita sering nerima buku, jadi buku apaan be tuh Cang? Kayak tadi Hidayah, LKS. Sementara kan anak-anak kita nggak kasih gituan. Jangan. Mereka serem. Jadi kurikulum bacaannya pun udah dibatesin ya, buat anak-anak ya. Dibatesin, iya. Apanya? Terus habis itu apa namanya? Isya. Pas lempengan. Iya. Pas lempengan apa? Gua ajan bentar dulu lah. Iya boleh. Isya. Deh. Oke, yuk kita balik lagi setelah ajan Nisha. Tadi balik lagi ke mana ijab kabul. Ijab kabul. Jadi Buku kalau tadi. misalkan misalkan ngasih buku ternyata ada buku-buku yang emang udah nggak layak. Bukan nggak layak ya, nggak pantas dibaca mana kecil. Kita kayak bilang contoh kayak Karl belum Marx saatnya, gitu belum Iya, saatnya kalau dibaca apa ya. gitu kan. Oh ini buku, ini bukunya kita sortir tar ya. Iya. Yang bisa dipakai kita pakai. Lu kurasi dulu ya, Cang. Kurasi. Jadi kalau emang sering nggak aneh baca anak-anak, ya kita izin kita jual. Lo kok lu jual Bang? Lo kan gue ngasih, kalau gue mau jual mah gue jual baik. Iya. Bukan gitu. Jadi yang emang bisa kita pakai kita pakai. Gak sampai bunting tapinya. Ya. Maksudnya lu yang ngarahin ke situ. Lu yang ngarahin ke situ. Ya mancingnya bakar petasannya boleh nih. Maksudnya kalau yang bisa dipakai kita pakai nih, yang kagak kita jual. Nanti dijual itu uangnya itu nggak kita apa-apain, tapi kita buat motokopi buku mewarnai. Atau beli buku lagi yang perlu ya, Cang. Beli buku lagi, atau kita kan kalau ngedatangin teman-teman, karena kan gue nggak cuman bacain doang Cang. Jadi nih anak gue, cara gue buat datengin anak-anak itu,
Teman-teman, besok Cang Ipang mau datangin temen Cang Ipang nih. Nanti dia bakalan datang kemari buat ngedukasi tentang reptil. Ada yang tahu reptil nggak? Gitu kan. Krokodil itu. Oh, merek daleman Cang bukan. Iya. Bukan ya. Krokodil. Reptil, Scorpion, Sub-Zero, Mortal Kombat tuh GT ya. ya. Bisa aja kolor ceban 3. Maksudnya kita ngasih tahu tuh, maksudnya besok teman-teman Cang Ipang bakalan datang nih nggak edukasi, ada yang mau ngeliat iguana atau mau ngeliat ula, atau yang mau ngeliat ula sanca, ula dumung lah ya. Ular kadut. Ula kadut atau apa. Syaratnya besok-besok kalau emang misalkan mau datang, mau ngikut ngeliat edukasi itu, teman-teman harus yang ngaji dulu. Yang udah mandi dulu nih ya. Ntar datang, habis datang baca buku dulu. Oh itu banyak tuh yang bedaknya sampai. Wah, elah kalau kita datang nih Cang nih, yang di apa namanya? Mandi nih, rambutnya basah nih. Ntar datang di sini pipinya ada ini ya nih. Ada bedak nih. Bedak Iya, bocah. Gua rasa mah itu ya lempangan. Udah buruan. Yang bisa buat main biliar itu. Jadi apa namanya? Emang gitu Cang, maksudnya gue nggak cara gimana gue tetap menjadi bikin magnetnya begitu Cang. Jadi anak-anak itu nanti akan punya ketertarikan karena gue bikin persyaratan. Makanya teman-teman komunitas yang kita sinergi gitu, kita ajaknya begitu. Teman-teman ntar yang adik-adik yang mau ikut itu ntar adik-adik baca dulu ya. Nah habis baca mereka diinin Cang, setoran ke gue nih. Cang Ipang tadi aku habis bacanya itu aku bacanya kancil di udak-udak buaya gitu. Kita dengerin Cang. Kita dengerin dia. Ceritanya bagaimana? Begini walaupun kita nggak baca atau nggak ini, gue minimal mereka itu berani berinteraksi. Iya. Perkara jujur nggak jujurnya Itu urusan. Mereka berani berani berinteraksi gitu. Mereka udah berani buat ada ketertarikan membaca. Poin gue baru itu Cang. Iya, ini soalnya praktek-praktek kayak gini sebenarnya tuh dilakuin sebenarnya di luar negeri. Kalau di sekolah-sekolah luar negeri kan sebenarnya bukan cuma disuruh menghafal, tapi disuruh mempresentasikan apa yang mereka tahu, apa yang mereka baca sebetulnya. Merangkum. Makanya mereka itu biar mereka kalau di kelas jadi berani. Iya benar. Maksud gue biar begitu Cang. Iya. Nah maka setoran yang mereka baca, yaudah ya duduk di sini ya. Ntar abis ini baru kita ikut. Nah akhirnya baru tuh udah selesai baca semuanya, baru menggambar, baru teman-teman komunitas itu ngisi acaranya gitu. Jadi ada ketertarikan terus Cang. Gila berarti Gue mah ampe waktu pernah meriang Cang, lagi geget-gegetnya Cang. Meriang Cang. Merindukan kasih sayang. Aduh. Apa namanya nih? Kita lagi meriang-meriangnya nih, angin gede waktu itu kan. Anginnya gede kayak cicilan utang. Terus masuk gitu. Ayo nyontong, kenapa rubuh. Waktu itu kan kita tendain kan. Kita bikin mading, kita bikin tenda. Kenapa? Oh no, rubuh katanya gitu kan. Lari gue tuh Cang. Di sono gue sama anak-anak duduk. Dia manjat nih buat nyopot-nyopotin banner apa segala macem biar nggak kena angin tambah sobek gitu kan. Itu yang bikin gue akhirnya ternyata kalau mereka punya rasa memiliki akhirnya mereka ngejagain Cang. Itu yang akhirnya gue mikir yaudah terus jalan aja gitu. Kadang-kadang kita dulu kan kita dorong kan karena waktunya kemarin itu waktunya buka, mereka akhirnya datang sendiri Cang, dorong sama teman-temannya berlima. Jadi ntar mereka yang ngerapihin, mereka yang akhirnya ngebenahin, masang apa segala macem. Nah, ini respon orang tuanya anak-anak itu gimana tuh? Kalau tanya respon nih Cang, kalau gue kan buku komik itu emang nggak gue iniin di perpus ya, karena kadang-kadang segan ngejawabin nih Cang. Bang ini One Piece apa nomor 23? 24-nya mana Bang? 24-nya mana Bang? Aduh 24-nya kagak ada. Mereka ketang Cang. Sedangkan gue kan nggak mungkin gue bilang tadi, iya kan maksudnya orang ngasih masih kita tolak kan buku. Nggak, maksud gue respon orang tuanya tuh ada yang laporan kencang nggak? Ada, karena dari buku komik itu kan kita nggak taruh nih, kita ikat buat kita jual, kita timbang buat kita fotokopi apa segala macam. Ada satu anak waktu itu yang emang bengal Cang. Siapa ya? Namanya Dwi Purnama Putra bukan? Itu namanya orang Mari, gue tahu nih. Orang Mari ya. Gue tahu nih, gitu kan. Nah karena emang dia bilang, Cang Ipang kenapa? Saya seneng gambar. Biasanya kan orang kalau baca komik kan punya ada tarikan ya karena sering lihat gambarnya, baca karakter kan gitu kan. Boleh nggak saya bawa buat apa? Buat nyontek gambar, bawa.
Dibawa sama dia Cang, bawa terserah gitu beberapa. Maknya mikirnya dia nyolong. Karena kita taruh di tenda lapangan waktu itu. Bang Ipang, maafin anak saya. Kenapa? Ini buku dibawa-bawa, katanya begitu. Bilang nggak? Lah mak, itu memang saya kasih. Jangan domelin anaknya, emang kita kasih itu mah. Jangan pakai. Iya, maksudnya. Enggak jangan enggak. Oh, saya pikir di iniin dia ngambil apa gimana, emang anaknya bengal waktu itu Cang. Ya kan kita mikirnya respon orang tua sampai situ Cang. Sampai ke situ. Jarang tuh ya. Maksudnya sampai gitu maka gua aduh terusin gitu kan. Makanya terusin. Karena kan apa ya maksudnya ya kalau buku kan ya emang kayak gitu Cang. Maka gua kalau buku gua geletakin aja udah di pohon kayak maksudnya gue malah seneng kalau buku ada yang ngambil, berarti itu orang perlu. Iya. Soalnya kan kalau misalkan ada rumah dirampok itu yang diambil kan TV, HP yang diambil, buku tuh jarang. Gue nggak pernah ngedata buku-buku gue Cang. Nggak pernah. Sampai sekarang. Sampai ada cerita di itu? Blok M Square kan bawahnya kan jualan buku-buku bekas ya. Iya banyak ya. Terus mereka tuh kalau tutup buku-bukunya tuh banyak yang dibiarin gitu di luar aja, gitu. Iya. Sampai ada yang nanya waktu itu interview. Bang ini nggak dimasukin dalam? Enggak, udah biarin gini aja. Lah nggak takut dicolong? Saya malah seneng kalau dicolong. Kenapa tuh bang? Kalau orang Indonesia kalau sampai udah nyolong buku itu berarti kemajuan buat bangsa kita. Iya, benar. Mana ada ceritanya orang kita nyolong buku? Susah. Nah, Cang nih, gue mau tarik mundur sedikit. Sebelum kita lanjut ya boleh dipundurin aja. Lu nggak siap kan lu? Nggak siap. Cang, gue pengen mundur dikit. Pertanyaannya, bukan bangkunya. Kenapa akhirnya lu punya ketertarikan untuk akhirnya membuka minat baca anak-anak? Karena kan biasanya kan itu ada background ya. Kita sebelum kita ngomongin Ipang Hore-Hore nih. Kalau Ipang Hore-Hore ya udah ini pasti bakal panjang. Tapi kenapa akhirnya lu punya minat baca? Ini janggal. Jujur janggal buat orang Betawi. Kenapa? Karena orang Betawi tadi baik yang sering kalau kita bahas di podcast yang beberapa kali dan beberapa cerita kan Betawi itu korelasi sama males. Betawi itu korelasi sama warisan. Betawi itu korelasinya sama kawin gitu. Lu tuh aneh. Preman. Males kan kalau kita rebus kita goreng enak. Yang ada batang gitu. Talas. Talas. Enak tuh talas tuh, enak tuh. Gak usah lu terusin, terusin. Sukun juga enak. Sukun juga enak. Nah, musisi tuh gue demen tuh Iwan Tales. Aduh. Tapi bener Cang, gue orang Betawi tuh nggak suka baca zaman dulu, zaman gue sekolah. Serius. Dan itu juga yang kemarin juga kita sempat bahas bertiga gitu. Dia bahkan sempat bilang, udahlah lu nggak usah sekolah, ngapain nggak usah kuliah, bla bla. Karena itu cuma masalah ego. Nah lu, ini cukup janggal. Pengen memajukan dengan cara membaca. Jauh sono ya ada ya. Jonggol itu. Ade background apa Cang? Sampai akhirnya lu ada pengalaman apa gitu ya? Iya, kagak Cang, maksudnya gak punya pengalaman ya, karena gue mikirnya gue pengen anak-anak itu mainnya bermanfaat. Mikir itu doang waktu itu. Enggak, lu dapat mesti inspirasi dapat dari mana gitu. Lu bisa enggak gitu. Cuman mikir gimana caranya anak cucu anak gue khususnya deh anak gue nih. Dia main punya teman-teman yang seneng baca gitu doang. Berarti lu sendiri pribadi suka doyan baca? Setelah gua jadi pustakawan itu Cang, maksudnya jadi belajar baca gitu, maksudnya ditargetin gitu, maksudnya sehari minimal 2 lembar 3 lembar gitu, maksudnya sebagai berapa ain tuh 3 lembar tergantung Cang. 3 lembar itu tinggal kita hitung baik nih lembarannya lembar apaan gitu. Kalau bukan lembaran hidup yang baru bersama dia kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan udah ada anak 2 Cang, nggak mungkin. Bapak kok lagi lomongan lempangan balak lapan. Bapak masalahnya lembaran saya udah banyak banget ini. Bintang 4 balak 8. Bintang 4 balak 8. Nah nih Cang, balik ke nama Bapak asli lu siapa? Balik mulu Pak. Disuruh balik Cang. Dakil balik kita. Oh, iya. Bapak, nama panjang lu siapa Cang? Kita balik ke roots kita. Karena kita kan ngomongin Betawi kan. Dan kita mempertanyakan kebetawian kita. Gitu ya, namanya Irfan Maulana Cang. Irfan Maulana. Wih. Bentar, pakai Muhammad enggak? Nah, nggak. Tuh nggak semuanya pakai Muhammad. Apa memang nama tapi Irfan? Kan banyak orang Betawi pakai Muhammad. Ya enggak semuanya. Cang.
Kenapa nama Irfan harus gondrong? Iya. Oh dia sama Irfan juga ya? Sama. Ya enggak, kalau gua kan emang waktu itu bukan ngidentitasin emang biar kelihatan seniman. Kayak menolak bukan. nih, dia menolak nih kayak ini. Bukan. Jadi gini, gua mau nyukur rambut, kata bini gue, udah ya jangan dipotong rambut nih. Kenapa? Biar kelihatan kayak pengangguran. Oke. Jadi lu punya duit nggak punya duit, gua doang yang tahu. Soalnya kalau lu punya duit ya kan banyak yang lirik. Banyak yang tiba-tiba Ya enggak, WhatsApp. emang kita harus gitu canggung. Kita kalau punya rezeki, Eh, prasmanan kita yang kita panjangin. benar. Jangan pagar-pagar kita yang kita tinggiin itu. Maksudnya. Waduh, Udah kita. gila ini. Gua mang Bener. maaf ya bukannya anu ya. Setiap Jumat rombongan orang senang itu kan gua Ipang Are-Are itu bikin fanbase namanya. Bukan fanbase ya, maksudnya emang orang-orang yang resah sama gue gitu. Gue bikinnya rongseng. Rombongan orang senang. Jadi kalau gue posting itu saban Jumat, kemarin nih teman-teman bikin rongseng kan. Rombongan orang senang berbagi, Cang. Jadi teman-teman pada patungan orang gocap, orang 20.000, orang jeban. Kita saban Jumat itu maksimal 100 nasi, Cang. Jadi di rumah gua nih Jumat malah berkah ya. bagi nasi, Iya, ntar dia iya, potong-potong, iya. diantar-anterin gitu. Tapi itu kalau om-om nggak boleh tuh gabung tuh ya. Tergantung, Cang. Jadi senang kan dia. Om senang, rom. Rom ya. Bener. Rombongan Om Rombongan senang. senang. Jangan. Kalau rombongan Om senang biasanya malam. Oh, Jangan Hari cang, Ju- jangan cang. Jangan. Bapak biasa di bar mana, Pak? Ban, balik lagi ke pertanyaan lo yang tadi, Ban. Balik lagi. Ke pertanyaan lo yang tadi. Yang mana? Yang orang Betawi tadi. Iya itu. Iya. Apa yang mana? Ya kan itu dia kan belum tahu tuh. Orang Betawi itu sebenarnya kan malas baca. Iya itu dia orang Betawi itu malas baca. Kemarin tuh makanya tadi sempat kita obrolin bahwa orang Betawi itu malas baca. Kenapa lu punya keinginan untuk membaca ya terlepas Ya dari itu udah dijawab tadi. Ya, itu tadi dijawab, Mek. Enggak Udah, maksudnya itu enggak katanya gini. kita bisa bercanda tadi kan. Enggak ini serius. Cang, bokap Masalah- asli mana? Ya Allahu Akbar walillahil hamd. Enggak soalnya tadi udah kepotong sama dia nama Kagak, aslinya kita- kan. Tadi tapi kan kita Nama belum- talo oke kita balik lagi ya. Potongan gampang ya. Tadi namanya Irfan Maulana. Irfan Maulana. Irfan Aslinya Maulana. mana? aslinya. Aslinya kalau gue lahir di Depok, Cang. Babak gue itu aslinya Setiabudi. Ah, Pindah ke Depok. Iya. Pindah ke Depok. Ketahuan, kan. Kalau secara Geografisnya geografisnya sebenarnya gue masuknya Betawi Ora. Heeh. Betawi Ora, Cang. sama kayak balik dong ya. sama Iya. kayak gue juga. Betawi Ora yang harusnya makanya A. Heeh. Cuman gue jadi keterusan gara-gara dulu bikin lagu pakai dialek E. Heeh. Dari situ gue mulai belajar tuh, Cang. Oh, karena keterusan E kan ada yang negesin. Kok Ipang pakainya E? Kan Ipang orang Depok harusnya pakai A. Oh, enggak, Cang. Akhirnya gue belajar lagi tuh, Cang. Gue mulai ngumpulin buku-buku yang emang berhubungan sama Betawi. Gitu, makanya sekarang jadi gue kumpulin tuh, Cang, gitu. Makanya waktu itu kan gue belum ada gitu-gituan, Cang. Pas ada proyek Ipang Hore-Hore, gue baru mulai melajarin tentang Betawi, Cang. Tadinya mah sebelum sebelum ada proyek Ipang Hore-Hore kan muka gue K-pop banget ya. Wih, K-pop. Iya. Iya K-pop. Iya. Berarti ini dong apa nih pengusaha apa yang buat kulit-kulit tuh, Pan? Apa namanya? Skincare. Skincare, ya skincare. Wah, kita mah bukan skincare, skin yang buat mabar juga bisa. Dia mah skin Mobile Legend. Ya, maksudnya Mitik. gue belum belajarin itu, Cang. Makanya beberapa podcast kemarin kepikiran K-pop aja. Enggak, itu kan salah satunya itu Gua juga, Cang. kepikirannya kayak Stevie Wonder, men. Enggak, makanya salah satu cara gue buat menjaga budaya Betawi dengan cara kayak gini, Cang. Karena dengan perkembangan musik yang semakin kekinian ya kan, gue nggak mau itu dengan perkembangan zaman apa segala macam akar budaya kita itu hilang, Cang. Makanya gue kalau perform itu pakai pangsi, bikin dialek Betawi, bikin dialek Betawi itu karena biar apa ya, biar orang minimal ada tahu ternyata masih ada Betawi gitu, Cang. Iya dong. Karena kan jangan sampai ntar semakin kegerus zaman, semakin yang berkembang-kembang yang keren-keren atau yang makin viral itu masuk, tapi akar budaya kita mana hilang. Maka gue tadi berkata gue pakai pangsi kemana-mana kalau misalkan perform gitu ya, maksudnya mungkin orang ngelihatnya udik, biasa gue pakai pangsi, bang main selat di mana? Ntar dulu, gue lagi mau nyanyi nih, gitu kan. Karena dari ini aja beberapa maaf ya, maksudnya ada yang dari Betawinya langsung pun nanya,
Pang, kenapa kok Betawi lu gondrongan begini, terus kenapa lu kalungan begitu, terus kenapa main musiknya begitu gitu. Terus kita bilang mengkongkong kita, Kong, mohon maaf, saya nggak bisa ngenalin Betawi lewat kelak telur. Masak air aja saya lembek. Masak air lembek, masak nasi. Bagaimana kita masak kerak telur gitu kan. Saya bukan yang nggak mau ngenalin Betawi lewat pencak silat, kita itu biar cang-cang saya deh, abang-abang saya, saudara-saudara kita ngenalin Betawi lewat tari topeng, lewat gerombang romong, lewat yang lainnya dodol apa segala macam kulinernya. Kalau kita bisanya begini kok ngenalin Betawinya gitu, maksudnya lewat gitaran gitu. Karena kan kita eventnya masih, jadi kalau misalkan mohon maaf Cang, kalau misalkan gua harus mengenalkan Betawi lewat Depok, misalkan enggak Cang, kita lewat sini dikit nih, lewat sini dikit nih, Mampang nih. Lalu ke sini dikit nih. Pasar Minggu tadi kesini kan dari Depok kan. Ntar gue papak nih. Ya, kalau misalkan kita misalkan ngajak teman-teman yang full alat tradisi gitu ya. Maksud gue kan, gue masih yang grassroots Cang. Iya. Masih yang mengenalkan Betawi lewat kalangan bawah gitu ya. Gue kan kalau teman-teman kan maksudnya kalau misalkan mereka gue ajak dengan nggak ada anggaran atau gimana kan gue mikirin Cang. Maksudnya gue mau manggung nih cuman angkanya kayaknya belum masuk nih. Gitu kan gue mikirin ya mereka harus effort segala macam gitu Cang. Sementara performan kita belum yang atau nggak terlalu dilirik banyak orang karena mikirnya udah pasti angkanya gede apa bagaimana akhirnya kita nggak jadi perform gitu kan. Tapi kan kalau sendiri gue mikirnya gue bisa masuk kemana aja Cang, maksudnya ranah-ranah mana-mana aja bisa gue embat nih gitu. Lagian kan ngenalin budaya Betawi kan nggak harus pakai yang kayak gitu ya, maksudnya yang udah ada bisa juga dengan modern kan. Iya kan, makanya kan tadi kan kayak misalkan kalau kita ngobrolin kayak Kojek gitu, Kojek kan juga mengenalkan budaya Betawi. Bukan nggak gini Yang. Nggak harus begitu aja. Bener, bukan harus nggak begitu aja, lebih ke arah mungkin dengan anak Betawi itu sebenarnya banyak modelnya. Ya banyak modelnya kayak Ajer gitu, mungkin dia tidak mengenalkan Betawi tapi dia mengenalkan karyanya dengan komik-komiknya dia. Max juga mengenalkan Betawi tapi versi Bang Bontang ya, dia punya namanya 2 nih. Ada Max ada Bontang. Kalau dia jadi Bontang nih udah full. Nih dari ujung ke ujung ya kan, batu semua komplit. Nah, terus lu dia juga kopinya. Kalau gue dengan kopinya, walaupun akhirnya bilang lu Betawi banget ya Bang, ya emang gue Betawi. Nah itu kan akhirnya banyak yang akhirnya kesini, oh ternyata sebenarnya Betawi bisa dikenalkan dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara ini yang akhirnya sebenarnya makanya kekhawatiran kita, keresahan kita ini terjawab bahwa ternyata orang Betawi itu sebenarnya banyak yang ingin mengenalkan Betawi tapi dengan caranya mereka masing-masing. Caranya mereka masing-masing. Maksudnya bisa ngambil perannya gitu. Oh, waktu itu makanya bilang mengkongkong gue gitu. Maksudnya saya bisanya begini Kong, jaga Betawinya gitu. Tapi gondrongan begini kalau macam. Lah Kong, kita kenalin sama teman-teman kita nih. Orangnya buala buat Kong gitu ya. Enak tuh anak-anak panjang. Iya kan? Yang tatonya maur-maur. Yang wangi-wangi banget tuh Cang ya. Ada yang wangi juga. Maur lu pikir bawang goreng maur ya aur-aur. Ada begitu, mereka begajulan tapi enggak semuanya kriminal Kong kita bilang. Ada yang emang kadang-kadang yang datang ke perusahaan emang serem-serem gitu ya. Ngelihat begini tapi mereka peduli sama orang banyak. Tapi justru yang begitu. Ya itu kan itu kan selalu ya itu ya. Makanya gue tetap gondrong, tetap berpenampilan kayak gini karena gue ngerasa teman-teman gue banyak yang menggajulan Cang secara penampilan, tapi mereka baik gitu. Maksud gue salah satu kampanye gue juga biar nggak semuanya yang kita lihat rusak itu rusak ya betul. Kayak dia contohnya rusak banget. Benar. Aslinya rusak juga Cang. Rusak. Cang, pisang makan dulu Cang. Kayak gini lah, kita nggak usah jauh lah, kayak kita ngomongin masalah. Kita mau kemana sih? Kita lagi mau ngobrol, jalan-jalan jauh-jauh. Kita deket-deket aja deh, kayak teman-teman marginal gitu kan ya. Itu kan dia, walaupun bentukannya orang ngeliatnya wah anak pang. Emang Betawi kampret. Ada aja Pak ini. Mulutnya ada aja, lempeng aja, enteng aja keluarnya. Anjir kan. Ya Allahu Akbar walillahilham subhanallah walhamdulillah. Gue tuh kagak. Gue tuh masih kecium yang lu bilang anak pang tadi wanginya tau enggak? Lo enggak. Itu enggak pernah hilang tau gak anak pang kalau udah deket-deket gue. Cuman maksud gue gini, terlepas dari apapun bentuknya itu ya. Maksud gue juga pada zaman gue kuliah
gue tahu gitu sama anak-anak marginal kayak mereka membuat sebuah komunitas yang akhirnya benar-benar bisa mendevelop orang-orang di sekitarnya. Dan itu kan ya orang kan selalu mandang sebelah mata bahwa nih anak pang tatoan enggak gitu. Jaja Miharja. Apaan tuh? Bukan. Bapak, saya kalau mudahan udah naik Pak. Ya, salah dulu. Saya ngomong salah salah. Kalau mudahan udah naik Pak. Saya pulang jauh Pak, jangan ngabisin waktu saya. Apa-apa salah. Iya deh. Yaudah kita gak usah ngomongin salah. Sekarang kita lanjut. Enggak, itu marginal tapi mengkeren. Maksudnya kan dia belajar, malah ngajarin gue Pang. Loh tadi saya bahas itu Bapak tersinggung. Kagak, soalnya sebelah mata tadi. Sebelah mata, maksudnya dia juga kan dia. Efek rumah kaca. Iya, Ini sebelah mata. salah satunya ada yang dari dia nih maksudnya. Siapa dari dia tuh siapa? Bobby. Yang Bobby, kita Rahmat, kan main Rahmat. juga. Bobby, Bobby main. Cahyadi, Cahyadi baru Cahyadi. Bapak saya colok matanya. Cang, ngomong-ngomong nih. Belum kelar dia ngomong. Dia belum kelar dia Dia ngomong. maksudnya dia ngingetin maksudnya ini Pang jadi diri sendiri. Gitu maksudnya. Belajar memanusiakan manusia gitu kan terus. Itu Wah, pesan-pesan dari itu beliau tuh ya. Pang, Maksudnya, bro. Terus dia bilang, yaudah lu lakuin aja. Maksudnya ketika lu dicubit orang, inget-inget jangan marah. Mungkin lu pernah dicubit orang, pernah dicubit orang. Gitu. Dia bilang kayak gitu. Makanya lu kalau nggak pengen ditampol, lu jangan nampol. Gitu. Itu yang gue lakukan makanya. Gue seneng nanem kada pergerakan maksudnya. Yaudah kita tanam aja lu gitu Jang. Jadi emang lu emang heavy banget di movement nih. Pergerakan. Terus maksudnya rasa gitu karena emang gue ngebangun jaringan biar buat gue mikir kan bukan buat sekarang Cang, mikirnya bukan buat gue tapi Ya, itu lu bilang Berarti Mas Farid, buat Mas anak Farid cucu. Steffi ini udah mulai mikirin Bukan Farid Stepi bukan. Oh, bukan. ini Irfan siapa tadi? itu Irfan Maulana. Irfan Maulana. Itu Farid Farid Steffi. Faris. Bukan. Ini Ustadz. Ya. Faris. Lebih karena jadi Istighfar, Cang. karena Lanjut, Cang, karena tadi balik lagi kalau lu pada nyimak berdua ya anjing. Nyimak Basicnya sebenarnya tuh Ipang Hore-Hore itu ingin berdampak. Nah, ngasih lagi di efek Pang ke Hore-Hore. masyarakat, Iya. kontribusi. Kontribusi karena kalau Yoi, businya doang lo bro. kata gue motor. Makanya gue berusaha bikin lagu itu yang gampang dicerna orang gitu maksudnya. Yang bisa nyampe ke Yang grassroots ya. bisa nyampe ke kalangan banyak orang juga Cang. Maksudnya kalau gue cuma selesai bikin lagu cinta, alhamdulillahnya Allah kasih gue mungkin karunia Allah nih ya, maksudnya yang emang gue insya Allah gue gampang Cang, bukan gampang ya, mungkin nggak tahu itu Dimudahin enak jalannya. apa kagak, maksudnya nemu aja nih lirik, nemu aja Oke. ide, cuman gue pengennya bikin lagu itu yang berdampak karena gue mikirin bukan buat sekarang Cang, buat anak-anak kita entar. Bener. Iya. Bener Orang bener. sampah buang sampah sembarangan apa segala macam, maksud gue nggak mau ngewarisin Dimulai, anak-anak gue yang begitu gitu. Dimulai dari yang hal-hal ini nih, kecil. Betawi itu bukan cuma warisan masalah tanah, tapi Betawi juga punya warisan, Legacy. legasinya banyak. Lu gue punya banda adanya. Lah adanya akhirnya seni kan, adanya Seni, adanya. Nah Iya, coba iya. satu kasih gitarnya, satu lagu Cang, yang kira-kira bener-bener bisa mencoba untuk menyampaikan apa sih keresahan buat anak-anak Betawi atau misalkan lagu apa yang kira-kira ini Penutup Liriknya, itu ada tutup liriknya. aja nggak nggak sih? usah di akhir sekarang aja kita sambil dengerin kan Iya. panjang ini 8 jam ini kita podcastnya. Tapi Cang itu ngomong-ngomong flash disk Bukan plastis, harmonika. harmonika. Kan ini Bapak mau motong apa? Bapak diem Pak ya. Lu sih pakai mancing Lu sih flash pakai disk mancing. sih. Pak, kita Betawi jangan kata kalah, seri aja ogah. remis aja oga tuh ya. Iya. Nah ini kita bawa gue pengen denger satu biar maksud gue biar tengah-tengah kalau di akhir mah udah nggak seru. Iya, iya. Jadi di tengah-tengah. Ada karya-karya lu lah. Ngapain ini? Lagunya Karya lu, karya lu lah. Karya lu lah. Yang akhirnya melambangkan keresahan Iya. lu. Kalau di akhir biasanya di skip tuh sama orang ya. Iya, nggak mau. Enggak, kalau di akhir ntar nggak boleh yang closing ntar. Lu ribet nih. Nah, Ngapain ini kita? Hah? Apa nyanyi aja. Nyanyi apaan gue? Ya, nyanyi Karya. karya lu yang kira-kira apa namanya ya, keresahan menyampaikan. keresahannya Ya. Ipang Hore-Hore. Liriknya Buat orang-orang istilahnya. Betawi yang kira-kira lu harus berdampak itu ya, bebas yang mana aja. Buat nyadarin orang Betawi. Anak Betawi nggak boleh gengsi,
buat ngenalin budaya tradisi sendiri. Walaupun udah banyak yang terjadi, tapi kitanya jangan berhenti. Gue mikir dulu. Baru jadi nih. Masukkan tadi. Masuk. Bol. Ya gue begitu, Cang. Oh, keren. Lagu yang udah jadi maksudnya udah rekaman. Enggak apa-apa ini aja. Lanjut. Anak Betawi nggak boleh gengsi buat ngenalin budaya tradisi sendiri. Orang-orang udah pada kemari, kita jangan ampe kegusur lagi. Asik. Bro. Kita kudu semangat jagain deh biar kuat, jangan sampai orang sini kelewat. Kita kudu bisa berdampak, jangan cuman diem aja. Kita kudu bisa bangkitin dan beraniin buat kita semuanya. Wah, gila. Persija. Refleks. Maaf. Ini terlihat terdengar menyenangkan, tapi sebenarnya kalau tadi yang gue tangkap dari salah satu lirik Pak, saya nyanyi. Iya. Bapak ngapain nangkap saya? Biasa namanya saya kelamaan di Polda. Bapak intel jangan. Sumas. Enggak kalau aduh. Yang gue cerna tadi kan ada salah satu lirik kita harus berdampak gitu ya. Yuk. Kita harus berdampak. Ini kita bukan cuman di sini aja dan kita harus semua orang pada datang kemari kan. Ini message ini juga sebenarnya disampaikan juga sama Kojek. Dan dia udah dibuktikan sama dia sendiri nama Ipang. Iya, itu. Jadi Nggak akhirnya sekedar ngomong. Iya. bukan cuma sekedar ngomong. Jadi banyak kan akhirnya kesini yang Cang, ini kita ngomongin lagi balik ke topik yang lumayan agak serius, bukan agak serius ya. Lumayan agak Udah kocak. bubar ya? Udah masih sendiri. Masih. Candil Masih sendirian. ada. Marah Candil loh sendirian. dibilang bubar gitu mereka. Iya gitu. Emang dia Marah ya? Iya. Kata Syami, Karena belum bubar. Oh. Yang Ada band namanya besok bubar ada. Ada. Lanjut, Cang. Cang, Nggak ini dengerin. Lanjut aja. Allahu Akbar Cang. Pegel Cang kadang-kadang Cang sebenarnya Lanjut Cang, gimana Jer? Nggak apa-apa. Lanjut Cang. Kelar podcast kok ada yang pengen gue pukul kadang-kadang ada. Berantem kita habis podcast. Berantem, Cang. Ya Allahu Akbar. Tadi apa pertanyaannya? Buru. Sampai lupa gue. Serius tadi. Ih, gua lagi Pertanyaan serius Gue tadi tadi. pertanyaan serius. Lalu dia tukang kameramen ini punya masalah apa sih? Kenapa emangnya, Cang? Kenapa, Cang? Cang Harteng ini dia doang yang kagak. Bang lu bebe kan? Bebusa deh, nahan berak deh itu. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Enggak, wah khawatir sama gini-gini harus dirawat nih. Lu juga sebagai ininya kan harus peka. Dia karyawan Enggak maksudnya tanya Korea. gitu apa gimana? Iya. Takutnya ada masalah yang nggak bisa diceritain. Coba lo ceritain Zaman masalah. sekarang bully lagi banyak lu. Oh iya benar Cang. Gimana, Iya. Ada sampai gimana? bunuh diri ya Cang. Itu 아니요, gua 그거 pakai 아세요, 나. Ah, 그러나요, 더. Cang. Udah. Udah Nah, jangan bercanda dulu. Pertanyaan Cang. serius ya. Serius. Ini gue serius. Kalau kita ngomongin masalah Ipang Hore-Hore, tadi kita udah sempat ngobrol panjang lebar ya, bagaimana Ipang Hore-Hore akhirnya bisa lahir. Ini Bang Ipang perlu mau jelasin nggak tentang Ipang Hore-Hore bagaimana lahir yang tadi dijelasin? Nggak? Enggak, biarin aja maksudnya persepsi orang Persepsi bebas. orang beda-beda Oh, aja. iya. Nah sekarang ini pertanyaan sebenarnya yang kita selalu ulang-ulang. Menurut Bang Ipang nih, sebenarnya orang Betawi itu siapa sih? Orang Betawi itu siapa? Apakah gua, Ajer, Max itu sebenarnya orang Betawi bukan sih? Itu yang kita coba yang lagi coba kita kulik karena yang kita resahkan sebenarnya gini, banyak orang yang ngeklaim mereka Betawi. Si gitu. paling Betawi. Si paling Betawi lah, apalah segala macam. Justru kalau kita tuh bertanya orang Betawi itu sebenarnya siapa? Kalau menurut Bang Ipang gimana? Cang Ipang gimana ceritanya? Nih kita nggak ada yang salah nggak ada yang bener ya. Kita cuma pengen menangkap doang aja dari setiap narasumber kita pengen nanya persepsinya orang Betawi itu sebenarnya siapa sih? Berat ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Karena maksudnya dari sekian banyak narasumber yang datang dan lu pertanyakan itu belum bisa menyelesaikan masalah lu pada. Enggak, kita akan Nggak selalu mau bertanya menyelesaikan. karena gini. Oke.
Indonesia itu punya permasalahan terhadap critical thinking. Kita bertanya itu yang tadi gue bilang, yang tadi lu bilang kan, kenapa harus baca? Supaya lu terus berpikir. Kenapa harus berpikir? Supaya lu terus bertanya. Karena ilmu pengetahuan itu nggak akan pernah stop di situ aja. Ya, nah makanya di sini kita nggak mau, gua Max sama Ajar, kita nggak mau ngeklaim kita Betawi. Justru kita bertanya, kita pengen tahu dari perspektif manapun siapa sih orang Betawi sebetulnya. Terlepas itu dari siap narasumber kita pasti akan bertanya itu karena kita pengen tahu siapa orang Betawi. Ini baik lagi, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita justru pengen menangkap di dalam perspektif kita masing-masing. Apakah kita emang Betawi? Siapa sih sebenarnya orang Betawi? Karena kan selama ini kan yang ditonjolin di media orang Betawi itu yang cuma sekedar yang di sinetron, yang begitu-begitu aja. Komedian kayak gitu-gitu. Lah kok walaupun sebenarnya komedi itu menjadi salah satu budaya Betawi. Komedi komedi itu Betawi banget. Penyambung mau lidah juga, mau lu hidup lu lagi seneng, mau hidup lagi susah, komedi itu Betawi banget. Nah, cuman sebenarnya di mana sih sebenarnya kalau menurut Cang Ipang? Kalau gue sih, maksud gue Betawi itu ya orang yang bangga sama Betawinya, Cang. Sama aja. Cakep. Maksud gue ya udah perkaranya selesai. Iya. Gue di Depok yang harus Betawi ora tapi jadi kebiasaan makai sempat dapat permasalahan itu juga. Kenapa gitu kan? Kenapa yang Betawinya belah sono jadi Betawi tengah bahasanya gitu kan? Karena kan lu sendiri kan lahir di Setiabudi ya kan? Enggak, di Depok, Cang. Setiabudi itu bapak. Oh, bapak. Iya. Bapak dari tadi nyimak nggak sih, Pak? Bapak kalau ngabisin frame doang bapak di situ aja. Di situ tuh, di situ ya. Iya. Iya begitu memang. Dia lagi gue serius anjing. Terusin Bang, terusin Kang, terusin gitu, maksudnya ya udah perkaranya di mana gitu maksudnya. Ya Betawi gitu kan. Yang penting apa yang bisa lu lakukan untuk Betawi? Nah, itu Jang. Kalau gua maksudnya bodo amat orang-orang ya. Walaupun mungkin gak setiap orang punya hak buat dan kewajiban buat gue Betawi nih, gue harus bikin sanggar, gue harus kenalin ini, harus itu terlalu masing-masing gue. Itu masalah lu pada, bukan masalah gue gitu. Gue ngapain puyeng. Iya. Gitu maksudnya yang gue bisa gue lakukan ya sekarang ya kayak gini gitu. berprestasi aja ya. Berprestasi gue juga mungkin belum Enggak masih juga. jauh dari prestasi Cang, maksudnya. Oh enggak lah, lu berprestasi. Lu jangan Lu pernah meninggi, lu Yoi. berprestasi. Enggak, maksudnya gue belum nyampe situ. Gue cuma melakukan apa yang bisa gue lakukan karena gue berproses kayak gini misalnya untuk menjaga Betawi, mengenalkan Betawi, menjaga identitas budaya gue Betawi buat Indonesia gitu kan, biar gue bisa berjejaring, gue bisa belajar dengan suku-suku lain khususnya gitu kan, mengenal Indonesia lebih dalam. Gue misi gue itu Cang, proyek Ipang Hore-Hore fungsinya buat itu, sisanya gue anggap bonusan. Ketika gue bisa perform ke sono, ketemu encang-encang yang kayak gini, itu bonusan Cang. Bonusan ya. Misinya gue mengenalkan Betawi dengan cara gue, walaupun kadang-kadang gue juga masih brengsek. Iya. Masih bala gitu, masih mungkin pakemnya wah ini bukan Betawi banget gitu. Ya gue bisanya gue begini. Iya. Gitu maksudnya. Kalau gue sampai di-cut, oke lu nge-cut gue. Apa yang bisa lu lakukan? Gitu, bukan kita lagi nantangin apa gimana gitu maksudnya. Ya gue bisanya begini gitu maksudnya. Kalau gue kudu nungguin gue beres dulu, gue nungguin gue kudu bener dulu, gue pinter dulu. Gue nggak tahu besok masih bagaimana guanya gitu. Apa gue masih nerus, apa guanya udah ogah, apa guanya udah nggak ada. Gitu Jang. Jadi sebenarnya kalau menurut lu sebenarnya Betawi itu ya udah lu bangga aja dengan apa namanya? Dengan Betawian lu, dan lu berusaha untuk bahasanya apa ya? Mensiarkan kebetawian lu kan dengan bagaimanapun caranya. Ya memang walaupun tidak banyak orang bilang wah itu mah bukan Betawi murni. Nah, kemarin juga kita sempat bahas emang Betawi murni tuh kayak gimana? Kita kan orang perpaduan di Campuran semua ya. Ini satu masap nih dia satu masap nih sama Kojek nih. Boleh gue cerita dikit gak? Boleh. Kojek. Iya, Kojek kenal. Jadi gua Kojek kemarin- emang guru gua Cang deh. Gua sebelum dulu gua kaget gitu ternyata ada rapper. Yoi. Ada rapper nih. Rapper gua longok tapi gua Betawi nih. Iya. Gua DM tuh waktu itu. Cang kita gini-gini. Akhirnya sekarang kita kawan baik kita sekarang alhamdulillah sama Kojek. Maksudnya iya dia mengenalkan Betawi lewat cara dia gitu kan. Oh dia sah-sah aja, malah elegan banget dia kan. Elegan banget Cang. Ke gitu, Prancis Cang. Iya. Udah ke luar negeri lagi. Maksudnya
emang gurih dia gitu kan. Gurih, bener. Iya. Resep. Bininya mantan gue lu. Wah. Bang Kojek. Ini besok Amannya, Bang. besok headline-nya gitu kan. Bininya Kojek mantannya Ipang hore-hore. Ya, bisa jadi mantan majikan. Iya. Bener. Jadi mantan Oh, guru. berarti ini supirnya dulu. Lu ya? makanya jangan mengcover segala sesuatu itu secara instan, Cang. Iya bener. Lu bisa begitu lu. Lu Oh, ngejudge iya. namanya. Belum selesai soalnya Belum ngomongin selesai, mantan baru doang. simpulin. Iya. Iya, maksud gua Lu biasa aja dong. Biar gua salah lu gas aja lu gua ngeliat jamblang. Kojek itu maksudnya ada nih Betawi model begini gitu Yeah. kan. Ya gue berarti kan gue nggak punya kesalahan ketika ada Betawi model gue. Enggak salah kok, enggak ada yang Nggak salah. salah. Yang salah itu kalau orang-orang ngentong ketongan tapi mie ayamnya nggak ada, Jang. Yang salah tuh itu di Liverpool. Kenapa deh? Apa itu? Muhammad Salah dong itu Bukan. Lain. Beda ya. Yang salah itu Beda ya? yang punya kesombongan habis ngetok palu ntar bisa bener. Ijazahnya kemana tuh, Cang? Yang salah itu kayaknya habis ngetok palu itu KUHAP. Untuk minum dah lu. Berat nih. Mas Indra, Mas Pinggir Indra. jurang. Apa tadi? Enggak apa-apa ngomong aja. Yang tadi dia manggung di apa? Udah manggung kemana aja ya? Iya. Nah ini pertanyaan nih dari produser kita. Ini kan ada produser, kita ada satu untung hari ini eksekutif produser kita nyampe. Jangan sampai. Itu sampah banget ya Allah akbar wa ilaha. Busuk mulutnya. Busuk banget. Nah, selama proses mengenalkan kebetawiannya Cang Ipang nih, udah kemana aja sih Cang? Kita paling jauh baru sampai Bogor. Bali, Cang. Hah? Bali. Bali. Kita Jawa, di Jawa kita ke Madiun, Surabaya, Semarang, Kediri. Kalau Bandung, Jabodetabek mah aman lah ya maksudnya gitu. Jabodetabek aman ya. Nah, kalau di Bali sendiri paling jauh itu diundangnya karena apa tuh, Cang? Karena kita waktu itu ikut pergerakan namanya Get Plastik, Cang. Get Jadi, Plastik. Get Plastik. Jadi Nggak dia jauh, kalau gue lihat nggak jauh dari peduli akan lingkungan, Cang ya. Iya, lingkungan manusia gitu humanis banget sebenarnya. Yang menjaga alam semesta. Alam lah. dan manusia. Itu sebenarnya lu mau tau nggak? Urusan manusia gitu dan alam itu Betawi banget tuh, cuy. Iya. Oh iya. Tapi dia bingung kata lu ngomong apa sih anjing? Enggak, dia bingung mau jawab yang mana dulu nih. Anjing Nggak, ngomong dulu. Get plastik. Kita ngomong get plastik ya. Lu diundang pakai plastik kan tadi kan? enggak Get Plastik emang udah berjejaring. Makanya kan dia waktu itu ada event di sana, kita tour tuh, Cang. Jadi banyak nih teman-teman musisi yang waktu itu ikut dalam jaringan itu tuh. Terus kita tour dari Bogor sampai Bali naik bis yang bahan bakar itu dari sampah plastik itu. Dari sampah plastik. Dari sampah plastik. Jadi Busnya nih. Busnya maksudnya tempat mobil kita sama barang-barang perabotan kita itu sama rombongan itu. Jadi sekalian edukasi kalau sampah plastik itu kalau kita bijak bisa banyak manfaatnya, Cang. Gitu kan. Bukan Berarti lo karena menyuarakan itu jadi diundang sama mereka gitu. mengeluarkan itu. Oke. Iya, gitu maksudnya. Dia kan emang ada mesinnya yang pirolisis namanya. Jadi botol-botol ini karena kan kalau lo nggak nih, Cang, ini botol-botol begini aja nih jenisnya banyak nih, Cang. Maka kalau lo ngok kan di sini ada ADPE, PET gitu. Lu longok nih, ini ada satu. Bukan yang itu, Bukan. bukan yang Bukan, itu. Pak. Oh, Plastik. iya. Pak, yang harusnya botol dia Pak botak tolol. Bapak kenapa ngeliat yang botol-botol begitu? Yang botol dia. Ya harusnya dia yang jadi botol, Pak. Allah. Gitu. Gua kenapa pakai tumbler sama ini kan udah ada BPA ada free. Maksudnya ini bisa dipakai berulang, Cang. Iya. Gitu maksudnya. Makanya gue juga bawa ginian tuh biar gue menyuarakan lingkungan juga sebenarnya, Cang. Kita, maksudnya Gak usah lo, gak usah bawa koper, Oh, ini dia yang tersangka mutilasi, Mas. Dapat aja bangke. Iya Cang ya. Ya gue juga maksudnya ya udah kita melakukan hal yang dari kita bisa gitu, Cang. Makanya gue kemana-mana bawa tempat rokok gue ada asbak, Cang. Iya. Gue kumpulin asbaknya. Kalau ada asbak seorang ya udah gue pakai asbak orang gitu. Tapi ketika gue di tempat yang nggak ada asbaknya, berusaha dari yang sekecil mungkin yang bisa kita mungkin, Cang. Walaupun kadang-kadang gue juga kadang-kadang kelewat ya. Namanya manusia gitu kan. Namanya manusia. Ya gitu kan kadang-kadang men buang-buang aja maksudnya. Ya dari hal-hal terkecil gitu. Nah gue ikut dia tuh waktu itu belajar banyak tentang sampah plastik, sampah organik apa segala macam. Diundang deh tuh ke Bali. Akhirnya kenapa akhirnya Ipang Hore-Hore bertahan dan bisa berjalan sampai sekarang karena itu, Cang. Maksudnya yang tadinya gue bingung musik gue diterima kan ya.
Gitu kan. Ya karena lu manggung di Bali gitu. Ada Gitu yang ngerti maksudnya. nggak maksud gue? Ada gila-gila orang betokal manggung di Bali. Makanya itu manggung di Dewek- Bali. dewek- Pakai ya. baju pangsi lagi. Pakai baju pangsi Cang gitu Kok kan. bisa gitu, Ya Cang? kan karena tadi kan gue bilang maksudnya sama foundernya waktu itu Mas Dimas, gue bilang, "Mas, aku saiki anak lambi sing loro. Aku kan gua Sebentar. Ini orang Betawi ngomong Jawa nih gimana? Portugal. Oh, Portu ya. Aku pakai kelambi sing Dimas gitu kan. Kamu bawa baju apa? Aku bawa baju sampah karo baju pangsi. Steffi nih. Gitu kan. Ya wis, kamu pakai baju pangsi. Pakai itu identitas kamu sebagai suku kamu. Pakai itu kebanggaan kamu. Pakai itu gue tuh ya. Oh pakai nih. Tadi gua keder nih. Pakai enggak gitu kan karena kan Nggak pede masih sempat belum nggak pede, nih. Cang. pede Akhirnya tuh. dia kata kayak begitu ya kan. Gue pakai, gue keluar, namanya gue nggak ngerti bahasa Inggris tuh, gue ceritain katanya. Give me your picture. Dia ngomong apaan sih? Gitu. Ngomong apaan sih? Dia intinya minta foto bang sama lu gitu ya, gitu. Yaudah nih, gue foto, kelar foto. Wah itu mana? Apaan lagi nih? Dia nanya baju lu baju apaan? It is Betawi, Batavia, kata gue begitu ya. Kata gue. Oke, gue pede Cang itu Cang, maksud gue. Yaudah gagah gitu ya. Iya, Udah iya, tuh gas. iya. Makanya pede maka bangsi terus ya akhirnya Tapi tadi lu cerita di belakang aku kagak pede deh. ya pede Cang. Karena kan emang itu kebanggaan kita. Oh, Cang. enggak soalnya pedenya Awalnya Awalnya nggak nggak pede. Awalnya. Ya karena kan tadi kalau cerita tadi kan sebenarnya kan karena emang iya nih karena lu keluar nih udah bukan keluar dari Jakarta doang. Lu sampai ke Bali lu pakai baju pangsi. Enggak soalnya tuh pedenya tadi gua nangkep pas nelpon emaknya tadi. Akhirnya pedenya Aduh pede gini maksudnya kan ya tadinya kan di sana gue bingung Cang maksudnya kita baru pertama kali perform dengan solo gitu kan. tahun berapa itu? Tahun berapa sorry kalau boleh tahu? 2022 apa 2023 gitu Cang. 2022 kayaknya. Apa 2023 pokoknya. Nah kan karena kan yang lain kan emang pada musisi canggih-canggih gitu kan. Siapa aja kalau boleh tahu? Waktu itu barengan Nafikula, barengan Jason Rantik, Sang Scooter, terus Anda Perdana, terus Made Maut ada tuh blues Bali Cang gurih banget. Sisir tanah. Sisir Tanah Mas Danto waktu itu. Terus gue banyak Sohib gitu. aing. Terus pas udah kelar gitu kan gue bingung ya, gue dewek nih Cang ya. Emang lu enggak canggih, Cang? Enggak, gue maksudnya belum. Dari line up aja, dari line up yang aja ada Navikula, ada Iksan Suter. Ya lu udah masuk canggih lah, Cang. Ya Gila karena lu. gue yakin karena ada di flyer itu Cang. Oke. Kamu ikut aja gitu. Aku wedi Mas gitu ya. Aduh, wedi itu takut Nek, lu enggak paham kan? Wedi itu takut. Aku wedi Mas gitu. Cuman kan gua bisa Lancar juga nih jokalnya. satu player sama dia orang kan gurih Cang buat postingan makanan media sosial kita gitu kan. Bangga juga ya, Bangga ente Cang ya. sama Koji Republik waktu itu. Wih, cakep tuh regi-regian ya. Wah, Pianda Resta. Udah gua gas nih kan. Wah, udah satu flyer sama dia. Walaupun sampai sono, "Pang, kamu Rasido main ya?" Ngapa? Waktunya gue serah cukup misalkan. Gak apa-apa, yang penting gue udah ada flyer ya. Iya. Yang penting gue dapat satu flyer aja sama dia nih. Bisa bingkai di rumah ya. Makanya gue gas terus waktu itu gue keras. Gue tuh bingung tuh maksudnya. Bisa nggak nih gue nih ya? Akhirnya alhamdulillahnya ketakutan pertanyaan-pertanyaan itu kejawab semua Cang di sono. Maksudnya yang tadinya gue bingung musik kita bisa dicerna apa kagak. Bahasa kita bisa dicerna apa kagak gitu kan. Ternyata ada bisa ya. ada Ya sampai minta izin nyokap dong. iya, gue pengen akhirnya tuh. di Bali punya bapak di sana ada bapak gue juga yang banyak bapak gue yang di sana wah dipeluk gitu kan Pak gini-gini gue tanyain Ini gitu bapak kan. kandung. Enggak jangan gue Pak ada Ji Alit Janom di sana gue manggil bapak gue gitu maksudnya di sana gue diajarin banyak hal gitu kan maksudnya belajar banyak di sana terus kejawab sendiri tuh kamu tuh ya bahasa Betawi kita bisa cerna Pang maksudnya beda ujungnya doang. Iya, beda di E doang. E-nya doang gitu maksudnya kita selain dari dengerin musiknya liriknya itu bisa kita cepet cerna juga katanya gitu kan. Masih bisa dicerna. Akhirnya gue pede tuh Cang, makanya pulang gue ngeyakinin diri gue pas dibilangin, "Pang, lu kan tadi bilang lu takut punya keresahan akan karya lu yang mungkin bisa diterima apa enggak." Udah kejawab, Pang. Sekarang ketika lu pulang lu harus punya progres yang emang yaudah Pang maksudnya upgrade perabotan
upgrade karyanya. Oh, langsung ke IKEA tuh. Cang, Nggak, ya? bukan gitu. Enggak. Hah? Kita Dia enggak beli gitu. dia beli kompor. Jadi kalau kita mau upgrade itu kita install ulang Cang. Iya kena, iya benar ya. Iya. Lo mampus. Iya, mampus. kita upgrade nih, kita perabotan gue mulai belajar tempo. Tadi kan gue macang namanya Iya. main gitar dong kan, mau kopong gitu kan. Iya. Udah gitar bunyi, mic hidup, udah selesai perkara. Jadi Gua tuh ya. peduli setan kurap dah kata gue sama yang begitu-gituan. Akhirnya gue nyadar sendiri ketika perform dengan yang ya alhamdulillah gitu Cang, tadinya kita panggung lesehan, panggung level, udah ngerasain panggung-panggung yang rada lebaran dengan sistem yang canggih-canggih gitu kan, gue ngerasain. Oh iya, kalau misalkan gue nggak upgrade ininya, maksudnya gue akan cembrang sama yang lain nih. Cembrang. Ya, Cembrang. Makanya mulai belajar gitu, dan alhamdulillah banyak yang support Cang. Kayak gue kemarin ya alhamdulillah banyak yang support gitu. Maksudnya teman-teman banyak yang, "Bang, cobain alat ini. Coba pakai alat ini," gitu. Karena gue begini Cang. Dalam setiap performan panggung gue nih ya, kan gue nggak bisa main musik. Demi Allah. Lu Ini terus main bisa main gitar apa? bisa. Bukan maksud Main gue. tanah. Bukan. Gue nggak bisa main musik kecuali main perasaan. Enggak Gini maksudnya. Kalau enggak cara ngakalin gue itu dalam setiap performan gue nih 100% performan gue 60% bismillah. Ya. 20% enjoy. 20%-nya lagi nih Cang. Nah, apa? Sotoy. Gitu. Makanya gue upgrade perabotan buat Nekat lah sotonya. sewat kesotoy-sotoyan gue gitu Cang. Iya, Yaudah iya. gue makanya ogah yang harus begini udah. Gua Cang, main sorry musik. nih Cang, nih rambut udah banyak banget gelasannya nih Cang. Iya, Umur berapa Cang? Kadang-kadang begini nih. Tuh. Gelasan. Ada. Iya. Ini gelasan kobra. Lasnur ya? Bukan kobra. Kobra. Kuitang. Heeh. Iya. Kelahiran tahun berapa Cang nih kalau boleh tahu? Kita 89 Cang. 89. Tapi masih bangsat muda. aja. Masih muda. Cang mukanya kotak banget kayak kebok sabun. Sabun lux lagi ya. Roblox. Ajar bangke aja. Ente 89 Cang. 89 Cang. 89. Jauh dari lu, Jer. Iya, dia ketahuan tua. Iya, iya. Enggak. Lah, lu enggak lihat muka cetakan beta Boros. POC. Iya, benar. Ya kalau ini sih tua dia. ketahuan lu masih muda. Cang, Muda oke. Next selanjutnya. nih. Jangan naikin gue dong. Iya. Ya cuman kalau lu kan balaknya banyak. Cang. Ini sebelum akhirnya maksudnya kita masukin ke segmen terakhir. Premis yang lu coba sampein dari awal sampai akhir, baik itu dari Pustaka Entong sampai ke Ipang Hore-Hore. Ini kan sebenarnya itu ya bisa gue bilang ya dalam banget. Bagaimana akhirnya lu berusaha untuk berdampak, bagaimana akhirnya lu berusaha untuk bisa mengenalkan budaya Betawi dan kawan-kawannya gitu ya. Menyebarkan virus-virus baik. Menyebarkan Iya. virus. Kalau selain kan positif ya. iya, selain kan bilang virus ya. Ini kan berarti lu menyebarkan virus-virus Betawi dengan cara lu sendiri ya. Memang Bapak mau divaksin Pak ngomongin virus. Covid. Udah kelar. Lengkap Oh, tapi lagi lu gue. waktu Covid ngapain lu? Jualan di pasar induk. Oh Ya, iya. karena nggak bisa ngeband gue. Jaga lapaknya bos gue. Waktu itu. Iya. Jangan ngapain Covid. di Covid di rumah diberhentiin KPR BTN katanya nggak boleh kemana-mana. Main PS. Anjay. Kok dia emang ketara songo enggak? Iya emang sengak, Cang. Coba Cang. Kalau doi ketawa emang mukanya pink nggak? Iya. Gua kecil dilepas di time zone Cang. Iya, tahu gua kata Cindo. gue. Iya, lu mau ngomong orang-orang kayak gini enggak kenal bola lubang. Enggak tahu main ini Kagak tahu gua. Galaksin nih kagak tahu di main Galaksin. Benteng 7. Enggak tahu. Benteng 7 lo kagak main Tak kan? ada. nggak Umur tahu. 5 tahun gua udah main MOBA. Aduh. Iya benar. Makanya dia enggak tahu main petak umpet. Nggak Kagak main tahu. deh Galaksin gitu What, kan, tak what is benteng. petak umpet? Iya. Lanjut Cang. Ketawa nih. Owan Covid waktu itu aja teh. Ngerasain tuh Cang dari kaleng sarden yang isinya cakep sampai merek apaan baik tuh. Bentar kaleng cakep apa isi apaan baik itu gimana sih? Dulu Survive. karena kan gua aktif di Karang Taruna ya. Iya. Gua lebih cenderung di Qatar Cang, Karang Taruna. Kata. Karang Taruna. Iya. Ada lagi bahasannya. Qatar. Karena itu buat gua ngeles biar gua enggak masuk ormas. Iya. Jadi kalau Karang Taruna itu lebih legalitasnya lebih Lebih ada Resmi, faedahnya lah ya. lebih resmi. Makanya gua Bukan berarti ormas nggak ada faedahnya nih. Nah, nanti kan kita mengundang ormas. Iya Cang. jadi emang gua
biar masuk Qatar gitu, maksudnya biar ada keterlibatan, gue lebih senang di Qatar karena berjaring dengan masyarakatnya lebih dekat lebih dekat lingkungan gitu. Iya. Itu ngerasain itu waktu di Qatar, namanya gue baru tahu beras namanya kunir. Beras kunir. Menir. Merek Menir. Bukan merek Menir, jadi beras Menir kayak beras Banyak perak, ya. di bawahnya perak kali. Iya, Mas, ya? Baunya Nah, kalau perak mah dia kelakuan perak. kayak beras jatah. Iya ngerasain waktu itu pas Covid. Makanya waktu itu kan gue bikin posko tuh. Maksudnya ngelarang orang buat jangan keluar. Terus kita bagi-bagiin sembako apa segala macem. Makanya Panglore lahir di situ, Cang. Justru akhirnya pada Covid. Pada masa Covid. Jadi pas Covid itu kan emang nggak boleh keluar, nggak boleh apa segala macem gitu kan. Akhirnya ya udah tuh gue bikin lagu waktu itu THR. Pokoknya zaman Covid gue selalu bikin, Cang, karena kita senang baca. Makanya album lu tuh di 2022 ya? Enggak, 2022 ya? Iya. 2000 mungkin. Gue liat di Spotify. Iya, maksudnya Udah kan tadi. makanya Bukan, Cang, itu dulu lagu-lagu akhirnya sekarang gue Spotify. simpen-simpenin, Cang. Karena dulu Bobby Marginal sempat ngomong, "Pang, lu tau gak lagu gue yang kereta?" Dia bilang kayak gitu kan. Itu tuh kita harus nge-save itu, Pang, kita jadiin karya. Kalau misalkan ada yang lewat karya foto, karya apa, ketika beberapa tahun mendatang itu kan menjadi jejak digital, jejak dokumentasi gitu kan. Kalau kita tuh di lagu gitu. Orang yang dengerin lagu kereta sekarang itu mungkin baru tahu ternyata dulu zaman kereta ekonomi itu banyak tukang dagang dalam kereta. Bener, gue ngalamin lagi. Terus anjir. masih ada ngerasain yang tukang ngapan be gitu Iya, kan. tidur di Koran situ. Tempo, Media, 1000 Media, Iya. Pos Kota, Koran, belum tek Gua misi kuliah tuh misi kayak aqua gitu. dingin berutang orange jus pantas Spirit aqua cola Iya, cang iya, cimen, cang- cang ciki permen gitu kan. Bukan kaca Iya, kacang mukelek, muka lu pada jelek gitu kan. Aqua Mijon. Terus di situ gua yang begitu-gitu kumpulin, Pang. Jadi nanti dibikin satu segmen gitu kan. Gue dibilangin mencang Bobby. Jadi ketika nanti berapa tahun mendatang orang bakalan tahu tuh dari lagu itu ternyata zaman Covid itu begini ya gitu. Makanya mulai sekarang gua kumpulin, Cang. Kayak sekarang di rumah belajar recording, belajar apa gitu biar bisa naik kelas, maksudnya biar bisa upgrade Iya, gitu, gue biar- soalnya gue ngeliat juga kan sebenarnya dia recording di rumah anak bininya ikutan recording juga. Iya, maksudnya biar gua akal-akalin aja. Habis gua kemarin ngubungin yang lain belum bisa, Cang. Bala ya, makanya kita yang ada kita akal-akalin. Lu pikir bala bekas sapuan apa gimana? Bedroom pop nah udah tuh. Iya. Produk Cang. DIY. Next, berarti kalau misalkan gue pengen nanya nih, sebagai lu orang yang memang akhirnya berusaha berkecimpung ya, bagaimana akhirnya memajukan Betawi dan kultur Betawi. Apa sih yang pengen lu sampein? Terlepas deh kalau dari ngomongin musik itu kan pasti orang mendengar, tapi nggak 100% orang akhirnya menangkap premisnya gitu. Apa yang sebenarnya pengen lu sampein ke nih warga BTW in the Hood nih kira-kira? Yang itu tuh, Cang, yang lagi puyang pala Ya. itu. Nyongsyo. Kepada warga yang belum punya KTP nanti bisa langsung ke kelurahan buat Bukan. Bukan. Kira-kira pengen disampaikan ke orang-orang Betawi nih yang lu harus keluar gitu untuk membuktikan apapun bentuknya itu baik itu karya apa segala macam. Bapak mukanya jangan begitu, Pak. Mukanya merong banget. Langsung begini megang mic. Iya, maksudnya buat semuanya ya kita nggak usah puyeng lah. Pokoknya lakuin aja apa yang bisa kita lakuin. Maksudnya jangan pedulin yang emang sekiranya bikin kita buat nggak bergerak. Itu aja sih, Cang. Yang penting bergerak ya. Mungkin bergerak, maksudnya lakuin hal kecil yang bisa kita lakuin dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan sekitar, dari syukur-syukur bisa merambah ke orang banyak. Itu aja. Dan yang penting berdampak ya. Sih berdampak, Cang. Berdampak. Jangan berdampak buruk aja tapi. Iya, karena kalau lu nggak bergerak, lu tandanya itu lu lagi stroke. Ya Allah Akbar. Gue kalau Subhanallah, penyakit gue susah bercandain nggak mau gue. Jangan iya. Jangan. Jangan. Bini gue lagi bunting. Astagfirullahaladzim, dari tadi. Oke, untuk menutup segmen ini kita akan mengundang. Ini terakhir ya, mengundang lagi. Mendengarkan. Salah satu lagu Karya dari dia, sebuah karyanya dia. karya dari Ipang Huri-Huri.
Ya. Asik. Yang mana yang kira-kira banyak didengar di Spotify? Apa Lagu ya? apa? Yang bukan humor ya. Enggak serius, serius. Yang serius, yang serius Yang ya. serius. Yang liriknya Serius. nggak nyampain ke kepedulian lo. Ada namanya lagunya judulnya Bersyukur. Bersyukur, cakep nih. Cakep nih. Gitu aja ya. Iya, Tahu banget nih. bersyukur. Nah, sebelum main bersyukur itu kenapa? Karena ya kita mau ngeluh juga malu, Cang. Kadang-kadang kita ngeluh cuman jadi bercandaan orang, ketahuan orang. Asik. Yes. Yang nolong diri kita sendiri ya. Iya, maksudnya cakep. ya udah maksudnya hidup bersyukur karena kan ada istilahnya tuh, doanya juga ada, ayatnya ada, semakin kita bersyukur kita insya Allah makin ditambahin. Amin. Sip. Berat hari ini. Tapi gua gara-gara ada rombongan orang senang, gua susah nggak ada yang percaya anjing. Kenapa alasannya, Cang? Curcolnya. Anjir balik lagi nih. Apa? Kan gua bikin namanya sekarang rombongan orang senang nih. Ah. Jadi ini kalau gua bikin gitu rombongan orang senang, gua pernah tuh kapan waktu ya, Din tolongin gua Din apa? Listrik gua bunyi. Kan rumah gua tetanggaan, Cang. Beneran, gua nikah sama tetangga gue. Bini gue tuh tetangga gue, Cang. Nomor rumah gue 33, rumah mertua gue 34. Gue bikin di tengah-tengah jemuran mak gue, rumah gue. Bener, mentok jalanan mentok nih. Jadi ujung nih paling ujung rumah mak gue, sebelum rumah mak gue itu rumah mertua gue. Gue bikin tengah-tengah. Rumah gue nih garang gitu maksudnya. Kan gue malu ya kalau listrik bunyi ya. Itu diumumin sekampung aja. Bukan diumumin kampung, maksudnya namanya bapak ke anak, Cang. Lu Lah iya sob, masalahnya begitu listrik lo habis yang denger sekampung. Iya, token bunyi kalau tengah malam horor. Iya maksud gua mungkin nama bapak gue biar dia tahu udah punya cucu namanya bapak ke anak kan, Cang. Makanya lu ntar dengerin lagu gua punya lagu tentang babeh, Cang. Ah, tuh gue tahu tuh. Ada maksudnya akhirnya gue ngerasain setelah kita punya anak, punya bini, kita baru tahu kenapa baba kita sering nyender. Lu baru tahu kan kenapa sering bengong. Nah, Nggak tahu mikirin token. Markipi bakar rokok depan rumah gitu nganga aja. Iya. Itu maksudnya baba gue biar kata itu mah, kenapa? Isi apaan? Itu listrik bunyi baik. Oh enggak, itu kek ntar ada kita udah beli cuman belum dikirimin kata gua gitu. Kemarin belum dikirim kata gua. Langsung gua masuk ke dalam kan. Din, apa? Listrik gua bunyi baik nih, bagaimana gua malu ini kata gua gitu. Bapak gua udah nanya ini. Mana ada ceritanya, Cang, rombongan orang senang susah. Duh, nelpon lagi sama dia enggak kena nih, gua telepon lagi teman gua tuh kan. Tadi gua minta sama si Denny enggak masuk. Mau dicengkin gua, ngapa listrik gua bunyi, talangin dulu. Kata begitu kan ya. Lu Pang bikin lagu doang judulnya bersyukur, katanya hatinya ngurut-ngurut mulu. Lah kalau listrik yang bunyi gimana mau bersyukur? Nah dulu. Kalau udah keisi baru bersyukur lagi. Makanya sebenarnya gua pernah bikin lagu yang tentang kita jangan rokok di jalanan, Cang. Abunya yang mana-mana nih. Ah, tuh gue setuju. Ada karya gua yang gitu tuh. Ntar gua bakalan jadiin lagu yang gue rekam tuh. Maksudnya tepak tangan gue, Cang. Tek. Bikin lagu doang lu, rokok masih di jalanan, habis gua. Kena tuh ya. Kena, Cang, gitu. Tapi kan ternyata ada beberapa yang kena gitu kan, dengan pesan-pesan yang kita bikin. Iya, benar. Gitu. Si kacang. Kacang. Si Bersyukur kacang. ya, Cang ya. Jangan pade ngeluh, jangan pade bertingkeh, jalanin aja semua apa adanya. Nikmatin aja apa yang udah kita punya. Alhamdulillahin aja. Tiap orang pasti lain jalan hidupnya. Kita kudu yakin, kita kudu percaya. Dari setiap keluhan yang kita rasa, masih lebih banyak nikmatnya.
kita gak kurang, kita yang curang. Mau makmur tapi lupa caranya bersyukur. Tuhan masih sayang, kita yang lupa bilang. Gak bersyukur, kita hidup jadi orang. Tiap orang pasti lain jalan hidupnya. Kita kudu yakin, kita kudu percaya. Dari setiap keluhan yang kita rasa, masih lebih banyak nikmatnya. Pokoknya harus tetap putus asa, jangan semangat. Tetap menyerah, jangan semangat. Nyarin lagu-lagu gue. Udah di mana rasa terima kasih kita, sampai kita ngelupain itu semuanya. Yang gak pernah berhenti ngasihin nikmatnya. Udah jangan mengeluh aja. Kita gak kurang, kita yang curang. Mau makmur tapi lupa caranya bersyukur. Tuhan masih sayang, kita yang lupa bilang. Gak bersyukur, kita hidup jadi orang. Kita gak kurang, kita yang curang. Mau makmur tapi lupa caranya bersyukur. Tuhan masih sayang, kita yang lupa bilang. Gak bersyukur, kita hidup jadi orang. Ipang ore-ore. Gua Irfan Gua Azer. Gua Maxi Brutal. dan bersama Nungguin ya. Bang Rore. kita pamit undur diri. Assalamualaikum.